Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, di mana edisi Dongeng Malam kali ini merupakan kelanjutan dari kisahnya The John dan juga Madi. Dan kisah yang akan kita dengarkan malam hari ini merupakan kisah dari sosok entitas bernama Matin. Jadi Matin ini sama seperti entitas lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kasusnya The John dan juga Madi, bahwasanya lain terakhir kehidupan mereka adalah sekitar tahun 30-40-an. Dan usia terakhir ketika Matin ini meninggal dunia adalah sekitar kurang lebihnya 50 tahun. Dan sedikit saran yang ingin saya berikan kepada kalian yang mungkin baru saja secara tidak sengaja menemukan videonya Matin ini, akan lebih baik bagi kalian untuk menonton terlebih dahulu part 1 dan part 2 dari kisah kasusnya Madi dan juga The John, supaya nantinya kalian bisa lebih memahami bagaimana alur cerita dari kasus yang lumayan besar ini. Tapi sebelum memulai, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memorinya mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, kalian akan mengatakan cerita ini adalah fiktif atau bukan fiktif, itu terserah kalian. Yang terpenting ada pembelajaran yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai, bisa saling menebarkan energi yang positif, dan tidak memberikan hate comment terhadap sesama, oke? Dan pada bagian pertama dari kisahnya Matin ini, saya akan terlebih dahulu menceritakan kepada kalian tentang proses awal ketika Matin ini bekerja dengan keluarga The John. Jadi awalnya adalah Matin ini bukan bekerja dengan The John ataupun keluarganya. Melainkan pada saat itu Matin ini sempat bekerja terlebih dahulu di rumah salah satu teman dekatnya The John. Jadi ketika The John ini baru awal-awal menikah gitu kan, The John ini memiliki sahabat yang orang Belanda juga. Dan di rumah temannya The John itulah kemudian Matin ini bekerja. Tapi memang sejak zaman dulunya Matin ini bekerja sebagai orang yang suka bebersih gitu, yang suka beberes, yang suka memperbaiki misalkan ada perkakas rumah yang rusak atau bagaimana. Itu memang salah satu keahliannya Matin. Tapi kata Matin pada saat dia bekerja di rumah temannya The John tersebut, Matin ini sistem bayarnya adalah dia hanya dibayar ketika dia bekerja saja. Dan waktu ketika Matin ini bekerja adalah ketika dia dipanggil aja nih sama temannya The John. Jadi Matin ini bukan pekerja reguler yang setiap hari memang ada di sana. Jadi kalian bisa bayangkan ya di sini bagaimana pemasukannya Matin pada saat itu. Dia hanya dibayar ketika dia dipanggil. Hingga kemudian di suatu hari kebetulan pada saat itu The John ini lagi main ke rumah temannya, tempat di mana Matin bekerja. Dan yang menjadi kebetulannya lagi, pada hari tersebut Matin ini kebetulan memang lagi ada pekerjaan di rumah temannya The John. Dan sebenarnya pada saat itu tidak terjadi pembicaraan yang gimana-gimana ketika kemudian The John ini main ke rumah temannya, kemudian bertemu dengan Matin secara tidak sengaja kan di halaman. Hanya saja ketika kemudian The John ini pulang dari rumah temannya tersebut, The John ini kan posisinya bawa mobil. Nah, pada saat mobilnya The John ini berjalan menyusuri halaman, sedangkan pada saat itu posisinya Matin juga sedang ada di halaman untuk memotong rumput-rumput yang sudah mulai meninggi di sana. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja The John ini turun dari mobilnya kemudian mengajak Matin ini untuk bicara. Dan anehnya pada saat itu, Matin juga nggak tahu apa yang menjadi alasan The John ya. Ketika kemudian The John ini menemui Matin, pada saat itu The John ini menawarkan pekerjaan kepada Matin. Jadi kurang lebihnya pada saat itu The John ini kayak ngomong sama Matin, kalau misalkan sewaktu-waktu kamu membutuhkan pekerjaan yang bayarannya lebih stabil gitulah ya, kamu datang aja kepada saya, nanti saya kasih kerjaan ke kamu. Kebetulan keluarga saya memang lagi butuh pekerja. Dan memang waktu itu The John ini sempat bercerita singkat juga kepada Matin bahwasanya keluarganya The John ini memiliki sebuah panti asuhan. Dan kalau misalkan nanti Matin ini mau bekerja dengan keluarganya The John, nanti Matin ini akan ditempatkan di panti asuhan tersebut. Tapi memang kalau melalui residual memorinya Matin waktu itu, cara bicaranya The John ini sama sekali nggak ada paksaan. Jadi maksudnya nggak kayak yang, ayo kerja di rumah saya yuk, gajinya gede gitu. Nggak kayak gitu. Jadi memang betul-betul hanya menawarkan aja, kalau kamu mau silahkan datang saja ke saya. Dan memang kalau kata Matin di pertemuan pertama itu, dia nggak terlalu menganggap serius tawaran yang diberikan oleh The John. Karena memang waktu itu Matin menganggap bahwa ya sudahlah, saya udah dapat pekerjaan di sini, belum tentu juga pekerjaan yang baru akan lebih baik dari apa yang dia punya waktu itu. Jadi tawaran The John dianggap angin lalu dulu nih sama Matin. Dan mungkin pada saat itu memang semesta berkehendak ya. Ketika kemudian The John ini main lagi ke rumah temennya, kebetulan
kebetulan pada hari yang sama pada waktu itu Martin ini sedang dipanggil bekerja di rumah temannya The John. Dan setiap kali The John ini akan pulang dari rumah temannya, dia akan selalu melakukan hal yang sama. Dia akan menemui Martin, bicara sama Martin, dan menawarkan pekerjaan yang waktu itu memang sempat ditawarkan kepada Martin. Jadi pada saat itu Martin ini berpikir, oh kayaknya tuan Belanda yang satu ini belum ketemu kali ya sama pekerja yang menurut dia cocok. Makanya lagi-lagi dia menawarkan pekerjaan tersebut kepada saya. Dan pada bagian ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwasanya di waktu-waktu pertama ketika Martin ini bertemu dengan The John, pada saat itu posisinya Martin ini masih memiliki seorang ibu yang usianya memang sudah sangat tua. Jadi mungkin sekitar yang menjelang 80 tahunan lah. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama ibu dari Martin pada saat itu adalah Ibu Lilis. Dan di dalam residual memorinya Martin memang menunjukkan bahwasannya secara pribadi pun kehidupan keluarganya Martin pada saat itu bisa dibilang agak amburadul. Karena ketika kemudian Martin ini tumbuh menjadi laki-laki dewasa, sampai kemudian usia dia sudah mulai menjelang setengah abad katakanlah ya, Martin ini kan memang belum menikah posisinya. Kemudian dia diserahkan tanggung jawab oleh beberapa saudaranya yang lain untuk mengurus ibunya sendirian. Jadi waktu itu kalian bayangkan, Martin ini aslinya punya kakak, punya adik, hanya saja ketika kemudian Bu Lilis ini divonis sakit tertentu, saudara-saudara Martin ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan karena pada saat itu yang tersisa di rumah hanyalah Martin seorang, dia juga nggak mungkin tega untuk meninggalkan ibunya sendirian, apalagi waktu itu lagi sakit. Jadilah semenjak saat itu memang Martin ini fokus untuk mengurus Ibu Lilis sambil terus bekerja. Jadi memang tulang punggung satu-satunya yang ada di dalam keluarga kecil mereka waktu itu adalah Pak Martin. Dan di suatu hari tidak lama berselang dari proses pertemuan yang terjadi antara Pak Martin dan juga The John. Nah, waktu itu penyakit yang memang sudah lama diderita oleh Ibu Lilis ini kambuh. Jadi ceritanya kumat. Dan karena pada saat itu Martin ini mengaku bahwa semua uang yang dia dapatkan dari pekerjaan dia, itu kan nggak rutin juga ya dia dapat. Semuanya itu memang sudah habis untuk biaya hidup mereka sehari-hari, untuk makan, untuk kontrak rumah. Dan ketika kemudian ibunya jatuh sakit lagi, pada saat itu Martin ini lumayan kebingungan. Karena waktu itu dia nggak punya tabungan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada waktu itu, entah itu melalui residual memorinya Martin atau dari pengetahuannya Martin sendiri ya, Martin ini sama sekali tidak tahu sakit apa yang waktu itu sedang diderita oleh ibunya. Jadi ibaratnya pada waktu itu ketika Bu Lilis ini sakitnya kambuh, biasanya Martin ini kayak cuma beli ya obat-obatan warung, atau biasanya cuma kayak bawa-bawa ke klinik aja, nggak pernah didiagnosa yang terlalu dalam. Dan sedikit penggambaran yang ingin saya berikan kepada kalian mengenai sosok Ibu Lilis pada saat itu adalah, beliau ini kan usianya sudah sangat renta. Dan mungkin seiring berjalannya usia, ketika beliau juga dalam kondisi yang sakit, kan nggak sehat badannya. Jadi memang secara penampilan, Bu Lilis ini kurus sekali, dan posisi punggungnya itu memang sudah sangat bungkuk. Jadi ketika jalan pun beliau ini memang sudah agak kesulitan. Dan karena pada saat itu Martin merasa bahwa dia harus mengobati ibunya, harus membawa ibunya ke klinik, beli obat gitu. Akhirnya pada waktu itu Martin ini sempat menemui majikan lamanya, yang which is adalah teman dari The John. Dan waktu itu Martin ini menceritakan segala sesuatunya lah kepada temannya The John tersebut, bahwa dia sedang butuh uang. Kalau misalkan diizinkan, Martin ini pengen minjem dulu gitu sejumlah uang, nanti cara gantinya nggak apa-apa, misalkan mau dipotong dari gaji dia atau bagaimana. Tapi memang sayangnya pada saat itu majikan lamanya Martin ini bilang kalau misalkan dia nggak bisa meminjamkan uang kepada Martin. Karena kebetulan waktu itu dia dan keluarganya juga sedang dalam, ya bisa dibilang lagi kekurangan juga lah. Dan waktu itu Martin sempat nangis karena dia juga kayak ya bingung gitu harus gimana lagi supaya dia bisa mendapatkan uang. Jadi saya ingin kalian membayangkan situasinya ya pada saat itu ketika Martin ditolak oleh majikan lamanya untuk meminjam uang kan. Martin ini nangis pergi dari rumah temennya The John tersebut sambil bingung, ini saya harus cari uang kemana, gak mungkin kalau misalkan ibu saya sakitnya kambuh saya diem aja. Nah ketika dalam perjalanan pulang tersebutlah tiba-tiba saja Martin ini kepikiran, dia ini kayak inget lagi dengan sosok The John yang sempat menawarkan pekerjaan sama dia. Kan awalnya Martin ini sama sekali tidak merasa tertarik kan untuk bekerja dengan keluarga The John, karena dia menganggap bahwa kerja di tempat lama juga udah nyaman. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa Martin ini kayak pengen ya udahlah coba aja dulu, siapa tahu bisa. Dan memang waktu itu tujuan Martin adalah ingin meminjam sejumlah uang kepada The John. Nah nanti sebagai gantinya Martin ini akan bekerja dengan keluarga The John dan gajinya dipotong dari sana aja nggak apa-apa. Belum sampai Martin
Martin ini berjalan pulang kembali ke rumahnya karena dia tiba-tiba keinget sama sosok De John kan di tengah perjalanannya. Waktu itu akhirnya Martin ini langsung puter balik lagi dia ke rumah majikan lamanya. Dan di sanalah kemudian Martin ini bertanya tentang alamatnya De John. Di mana nih kira-kira kalau misalkan saya mau ketemu sama De John. Dan kebetulan pada saat itu majikan lamanya Martin ini bersedia untuk memberikan alamat dari keluarganya De John. Dan singkat cerita, ini kita singkat aja ya karena ceritanya Martin ini lumayan panjang dan saya capek jujur ngerasain energinya dia. Dan singkat cerita, pada saat Martin ini bertemu dengan De John, pada waktu itu Martin ini menceritakan semua permasalahannya. Dan secara jujur pada waktu itu Martin ini meminta tolong kepada De John untuk bisa meminjamkannya sejumlah uang supaya ibunya bisa berobat. Dan sesuai dengan apa yang Martin harapkan pada saat itu, De John ini merespon dengan baik permintaan dari Martin. Jadi waktu itu Ibu Lilis ini langsung dibawa ke rumah sakit. Beliau diobati di sana, beliau mendapatkan perawatan di sana. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah selama proses De John ini membawa Bu Lilis untuk berobat di rumah sakit dan dirawat di sana selama beberapa hari, De John ini sama sekali tidak pernah mengangkat sebuah pembicaraan yang isinya adalah kira-kira gimana nih nanti Martin ngeganti uang saya. Dia sama sekali nggak membicarakan hal tersebut kepada Martin. Jadi dia betul-betul fokus dulu untuk menyembuhkan ibunya Martin. Dan itu adalah salah satu titik di mana Martin ini kayak ngerasa betul-betul berhutang budi kepada De John. Dia betul-betul kayak ngerasa dimanusiakan oleh seorang manusia. Dan Martin secara jujur bilang di dalam komunikasi kami bahwa di masa tersebut ketika ibunya dibawa ke rumah sakit, diberikan pengobatan, katakanlah pengobatan yang terbaik ya, Martin ini sempat stres juga. Maksudnya gini loh, dia kan memang pengen bawa ibunya berobat. Cuman maksudnya Martin gak usah yang mahal-mahal. Karena Martin ini nanti bingung, saya ngegantinya gimana. Kalau misalkan harus dipotong gaji, berapa bulan nih kira-kira harus dipotong untuk menutupi hutangnya Martin kepada De John. Cuma karena pada saat itu Martin ini posisinya adalah anak baru kan di tempat kerjaan keluarga De John. Pada saat itu akhirnya Martin ini ya udahlah diem aja, dia pasrah aja gimana dengan keputusan yang akan dibuat oleh De John nantinya. Dan asal kalian tahu saja ketika kemudian kejadian ini terjadi, maksudnya ketika Ibu Lilis ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk berobat, nah waktu itu usianya Pak Martin ini sudah sekitar 40 tahun sekian. Sementara pada saat itu usianya De John ini masih sekitar ya kurang lebih 30 tahunan lah. Dan satu informasi penting yang memang pada akhirnya harus kalian ketahui adalah ketika waktu-waktu pertama Pak Martin ini bertemu dengan De John, waktu itu posisinya De John ini masih memiliki seorang kakak laki-laki. Jadi ya sebenarnya De John ini sempat memiliki seorang kakak laki-laki. Dan pada waktu itu panti asuhan yang dimiliki oleh keluarganya De John ini masih dipegang atau dipimpin oleh kakak laki-lakinya. Dan untuk mempermudah cerita kita sebut saja nama dari kakak laki-lakinya De John ini adalah Damien ya. Dan kembali lagi ke ceritanya Martin, ketika kemudian Bu Lilis ini sempat dirawat di rumah sakit, mendapatkan pengobatan yang terbaik. Ibu Lilis ini sempat pulang dan menjalani kehidupannya dengan sangat bahagia, mungkin kurang lebih selama 6 bulan lamanya. Jadi waktu itu Martin ini sudah sempat menganggap bahwa, oh sembuh nih ibu saya. Dan waktu itu memang posisinya Martin ini sudah mulai bekerja di panti asuhan keluarganya De John. Dan kalian mau tahu nggak? Ketika kemudian Ibu Lilis ini keluar dari rumah sakit, kemudian Martin ini secara deg-degan kan menemui De John untuk bertanya, Pak ini nanti proses pemotongan gajinya gimana ya untuk membayar hutang-hutang pengobatan ibu saya? Pada saat itu De John menjawab, nggak usah. Anggap saja saya membantu ibu kamu karena kamu sudah mau bekerja dengan saya. Jadi pada saat itu bertambah lagi lah hutang budinya Martin ini kepada sosok De John. Sosok De John ya. Karena memang pada saat itu yang membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengobatan ibunya Martin itu betul-betul berasal dari uang pribadinya De John. Dan ketika kemudian Martin ini mulai bekerja di panti asuhan milik keluarganya De John, pada waktu itu karena Martin ini bisa dibilang memiliki banyak keterampilan, dia bisa ngebenerin genteng, dia bisa masang-masang segala sesuatu lah yang rusak. Kemudian dia juga bisa motongin rumput. Akhirnya pada saat itu memang De John yang waktu itu masih memiliki kedudukan mungkin kayak sekedar ya yang ngatur-ngatur panti asuhan aja lah karena dia belum menjadi pemimpin. Pada akhirnya waktu itu De John ini memberikan pekerjaan kepada Pak Martin yang merangkap segala sesuatunya gitu di panti asuhan tersebut. Jadi tidak hanya khusus untuk jadi tukang kebun saja. Dan kalian jangan salah, pada saat itu meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh Martin banyak di panti asuhan tersebut, Martin ini betul-betul dihargai. Jadi gajinya itu benar-benar disetarakan dengan pekerjaan yang pada saat itu dikerjakan oleh Pak Martin. Makanya waktu itu Pak Martin ini kayak ngerasa betah kerja dengan keluarganya De John. Dan Martin memang merasa bahwa
ketika dia bekerja di panti asuhan tersebut, gajinya lumayan besar, dia mulai bisa menabung. Apalagi pada saat itu Martin ini juga mendapatkan jatah makan dari panti asuhan. Jadi gaji yang dia dapatkan dari The John itu betul-betul kayak utuh. Sehari-hari dia hanya perlu memenuhi kebutuhan ibunya saja yang ada di rumah. Dan karena memang pada saat itu posisinya Ibu Lilis ini kan tinggal sendirian ya di rumahnya mereka, makanya pada saat itu Martin ini posisinya masih kayak bolak-balik dari rumah dia ke panti asuhan. Karena memang dia masih tidur di rumahnya, dia nggak tega ninggalin ibunya sendirian. Tapi memang sayangnya ketika sudah 6 bulan berlalu, kondisinya Ibu Lilis ini semakin drop. Dan karena mungkin pada saat itu posisinya Pak Martin ini sudah memiliki tabungan sendiri, ketika kemudian dia ingin mengobati ibunya, dia nggak perlu minta-minta lagi gitu sama The John. Jadi dia langsung membawa ibunya ke klinik. Tapi memang takdir berkata lain waktu itu, mungkin karena sudah terlalu tua juga, pada akhirnya Ibu Lilis ini meninggal dunia. Dan meskipun pada saat itu Martin merasa sangat sedih kehilangan ibunya, tapi Martin bilang dia tahu kalau hidup itu memang harus terus berjalan. Dan karena pada saat itu Martin ini merasa bahwa ya sudahlah, kayaknya untuk menikah juga udah telat waktunya saya. Dia juga kayak tidak lagi memiliki ketertarikan untuk berkeluarga. Dan waktu itu Martin ini memang hanya ingin memfokuskan dirinya untuk pekerjaannya di panti asuhan milik keluarga The John. Karena waktu itu Martin ini seperti memiliki keluarga baru aja gitu ketika dia bekerja di panti asuhan tersebut. Jadi sampai di sini saya harap kalian sebenarnya sudah bisa tahu kalau secara pribadi, kepribadiannya gitulah ya, Martin ini baik. Tapi memang mungkin bisa dibilang casingnya itu agak jutek. Jadi dia kalau di depan orang mungkin nggak banyak ngomong, nggak bisa kayak bercanda atau bagaimana. Tapi sebetulnya hatinya itu baik. Tapi kan kebanyakan dari kita kalau menilai seseorang, memang yang diutamakan itu adalah penampilan kan. Itulah kenapa mungkin banyak orang yang salah paham, terutama orang-orang yang bekerja di panti asuhan ya. Anak-anak yang ada di panti asuhan itu juga, kebanyakan dari mereka itu mengira bahwa Martin ini adalah orang yang jahat, orang yang galak. Kemudian setelah Martin bekerja di panti asuhan tersebut sekitar kurang lebih 2 tahunan, pada waktu itu kakak laki-lakinya The John yang bernama Damien tadi itu jatuh sakit. Dan ketika sakit tersebut, sakitnya tuh kayak langsung parah gitu. Damien ini sempat juga dirawat di rumah sakit mendapatkan pengobatan gitulah ya selama beberapa hari, tapi waktu itu memang pada akhirnya Damien ini harus meninggal dunia. Dan jarak usia antara Damien serta The John ini lumayan agak jauh, jadi sekitar 8-9 tahunan. Dan ketika kemudian Damien ini meninggal dunia, posisinya pada saat itu Damien ini belum menikah. Jadi memang pada saat itu posisinya karena orang tua dari keluarga The John ini sudah meninggal dunia, kemudian Damien selaku anak pertama juga meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Pada akhirnya waktu itu semua yang dimiliki oleh Damien memang diwariskan kepada The John, termasuk panti asuhan yang pada saat itu dikelola oleh keluarga mereka. Jadilah pada saat itu hanya The John sendirian nih yang mengelola panti asuhan tersebut. Bersama Mary ya tentunya, istrinya The John pada waktu itu. Dan membahas lagi bagaimana sikap dan pembawaan yang sudah ada di dalam diri Martin sejak dia kecil. Martin ini bilang bahwa lama-kelamaan dia ini seperti tersadar bahwa sepertinya di panti asuhan tersebut, terutama anak-anak ya, itu kayak ngerasa nggak nyaman kalau misalkan ngeliat Martin ada di sekitar mereka. Dan waktu itu Martin menyadari, maksudnya kayak ya sudahlah kalau misalkan mereka nggak nyaman dengan saya, maka saya yang akan lebih memilih untuk menghindar. Itulah kenapa kalau misalkan di jam-jam pagi sampai jam-jam menjelang sore, Martin itu kebanyakan beraktivitas di bagian belakang dari panti asuhan tersebut. Karena pada saat itu dia nggak mau mengganggu anak-anak yang ada di panti tersebut yang mungkin lagi main, yang sedang menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya Martin ini yang mengalah. Dan semua memang berjalan dengan baik pada waktu itu. Bertahun-tahun kan Martin ini bekerja dengan The John. Dan meskipun pada waktu itu penampilan Martin memang jutek banget kalau dari luar, tapi sebetulnya di dalam hatinya Martin pada saat itu, dia selalu ikut senang setiap kali The John ini mendapatkan sebuah pencapaian. Karena memang pada saat itu posisinya The John ini tidak hanya mengurusi panti asuhan milik keluarganya, tapi dia juga memiliki usaha yang lain. Dan Pak Martin ini benar-benar menyaksikan bagaimana usaha yang dijalankan oleh The John waktu itu kayak betul-betul menaiki anak tangga gitu. Jadi kayak yang awalnya biasa saja, kemudian berubah menjadi ya lumayan besar gitu, sampai akhirnya betul-betul besar. Dan Martin bilang di dalam komunikasi kami bahwasanya segala sesuatu kebaikan yang didapatkan oleh The John waktu itu adalah sesuatu yang memang layak untuk didapatkan The John. Karena The John ini orangnya baiknya luar biasa. Jangankan sama orang yang dia kenal, sama orang yang nggak dia kenal aja dia baik. Dan Martin juga bilang bahwa dia merupakan salah satu saksi hidup yang sempat menyaksikan bagaimana tumbuh kembangnya
punya sepasang anak kembar milik DeJohn dan juga Mary, yaitu Bertha dan Bertie, dari zaman mereka kecil gitu kan ya, sampai kemudian mereka ini beranjak remaja. Meskipun sebenarnya Martin dengan Bertha dan Bertie ini jarang memiliki momen-momen bersama untuk ngobrol, untuk bicara atau bagaimana, tapi sebenarnya Martin percaya bahwa Bertha dan Bertie ini merupakan anak-anak yang baik. Jadi ketika ada beberapa anak-anak lain yang kayak judes gitu ya sama Martin karena mereka nggak suka, tapi kalau Bertha dan Bertie ini beda. Setiap kali mereka nggak sengaja berpapasan dengan Martin misalkan, mereka ini pasti akan selalu menyapa. Dan mereka akan selalu menyempatkan diri untuk bertanya harinya Pak Martin gimana nih berjalannya, baik atau enggak. Dan waktu itu ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Bertha dan Bertie yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Martin. Jadi setiap kali Bertha dan Bertie ini lagi main ke panti asuhan, biasanya mereka ini akan membawa sesuatu dari rumah. Entah itu minuman, entah itu makanan. Dan ketika mereka datang, itu biasanya mereka akan mencari Pak Martin. Sampai kemana gitu, pokoknya harus sampai ketemu gitu Pak Martinnya. Dan ketika mereka sudah bertemu dengan Pak Martin, biasanya Bertha dan Bertie ini akan memberikan bagian untuk Pak Martin. Entah itu makanan, entah itu minuman. Jadi waktu itu Pak Martin tuh kayak ngerasa dihargai oleh Bertha dan juga Bertie. Sayang gitu Pak Martin ini sama mereka. Sampai di sini kita akan menganggap bahwa kehidupan keluarga DeJohn, panti asuhan yang dimiliki oleh keluarganya, begitu juga dengan pekerjaan Pak Martin yang sudah dianggap settle di sana. Kayaknya semua itu kayak kelihatan sempurna gitu. Hingga kemudian beberapa tahun kemudian ketika Pak Martin ini sudah bekerja di panti asuhan tersebut, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang sangat mengerikan terhadap keluarganya DeJohn. Jadi waktu itu di suatu hari, tiba-tiba saja DeJohn dan Mary ini memanggil Pak Martin untuk datang ke rumahnya mereka. Jadi untuk informasi saja bagi kalian bahwa waktu itu posisinya Pak Martin ini menjadi salah satu orang yang memang sudah sangat dipercaya oleh DeJohn. Jadi semisal ada sesuatu dengan keluarga dia atau dengan kediamannya dia, maka biasanya DeJohn ini akan memanggil Martin untuk datang. Dan siapa sangka ketika kemudian Martin ini datang ke rumahnya DeJohn, pada saat itu Martin melihat bagaimana kepanikan yang tergambar di wajahnya DeJohn dan juga Mary. Karena waktu itu menurut mereka, Bertha dan Bertie ini nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi memang kronologinya ketika kemudian DeJohn dan juga Mary ini datang ke rumah, mereka ini udah nggak ngelihat ada Bertha dan Bertie di sana. Dan awalnya mereka berdua ini masih berpikir, oh mungkin Bertha sama Bertie ini lagi main kali ya. Jadi waktu itu mereka nggak terlalu kepikiran yang gimana-gimana. Hingga kemudian menjelang sore pengen menjelang malam, pada saat itu DeJohn ini kayak ngerasa, ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Karena nggak biasanya Bertha dan Bertie ini keluar rumah sampai ketika langit ini udah mau gelap. Apalagi pada saat itu posisinya Bertha dan Bertie ini sama sekali belum izin kepada orang tua mereka. Dan karena pada saat itu Martin adalah orang kepercayaannya DeJohn, jadi sebelum DeJohn ini cerita sama siapa-siapa tentang menghilangnya kedua putri kembarnya, pada saat itu DeJohn ini terlebih dahulu meminta tolong kepada Martin untuk membantu mencari Bertha dan Bertie. Dan pada saat itu ada momen di mana Martin ini berusaha untuk menenangkan DeJohn dan juga Mary yang terlihat sangat panik. Bahkan di dalam residual memorinya waktu itu Martin ini sempat berusaha untuk bicara dengan DeJohn dan dia ini bilang, Bertha dan Bertie pasti nggak akan kenapa-napa. Sebab Tuan DeJohn adalah orang yang baik, jadi saya percaya nggak akan ada orang jahat yang mau mengganggu keluarga DeJohn. Karena memang betul-betul hal seperti itulah yang diyakini oleh Martin. DeJohn sama Mary ini sebaik-baiknya orang gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang sampai jahat sama mereka, itu benar-benar bukan manusia. Dan kalian bayangkan waktu itu, karena sudah malam, Bertie dan Bertha ini belum juga kelihatan batang hidungnya. Akhirnya waktu itu DeJohn ini mengajak Martin untuk berkeliling area wilayah tersebut mencari Bertha dan Bertie ini ada di mana. Jadi mereka berdua ini mencari ke tempat-tempat yang sekiranya mungkin saja Bertha dan Bertie itu lagi main di sana dan keasikan sampai lupa pulang. Jadi bayangkan pada saat itu, DeJohn ini sampai mengajak Martin untuk berkeliling area wilayah tersebut untuk mencari keberadaan Bertha dan Bertie. Mereka ini sampai datang ke beberapa rumah temannya Bertha dan Bertie dan menanyakan apakah mereka ini main di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh DeJohn dan juga Martin pada saat itu hasilnya nihil. Tidak ada satupun orang yang mereka temui waktu itu yang mengaku sempat melihat keberadaannya Bertha dan Bertie. Dan mungkin karena sudah terlalu lelah, karena waktu itu mereka mencari juga sampai tengah malam gitu kan, sampai dini hari. Akhirnya waktu itu DeJohn ini memutuskan untuk pulang.
Dan waktu itu Martin juga terpaksa menginap di rumah keluarganya De Jong karena memang De Jong ini meminta untuk kembali ditemani keesokan harinya demi mencari keberadaan Bertha dan juga Bertie. Dan di keesokan harinya masih sama hal yang dilakukan oleh De Jong dan juga Martin. Mereka berusaha untuk mencari keberadaannya Bertha dan Bertie kan. Sementara pada saat itu De Jong ini memang hanya menyuruh Marie untuk menunggu di rumah saja. Siapa tahu ada keajaiban yang membuat tiba-tiba saja Bertha dan Bertie ini pulang ke rumah. Tapi sayangnya memang di hari kedua tersebut, De Jong dan Martin ini lagi-lagi tidak menemukan hasil apa-apa. Dan mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa waktu itu De Jong ini tidak melaporkan saja hilangnya Bertha dan Bertie kepada pihak yang berwajib? Jawabannya lucu sih, gini. Karena Martin waktu itu kan memang selalu mendampingi De Jong kemanapun berada. Kemudian Martin ini juga sempat menyarankan hal tersebut kepada De Jong. Tapi kalian tahu nggak jawaban De Jong waktu itu apa? Dia tidak percaya dengan aparat. Baik itu aparat yang berasal dari pihak Belanda maupun aparat yang berasal dari pihak lokal. Karena asal kalian tahu pada saat itu, selama De Jong ini memimpin panti asuhan, itu kan bertahun-tahun ya, dia bukan anak baru di sana. Selama beberapa kali, itu banyak sekali orang-orang yang berasal dari aparat itu datang ke panti asuhan mereka dengan alasan kunjungan lah, apapun itulah. Tapi ujung-ujungnya mereka ini kayak minta semacam jatah kepada De Jong. Dan kalau misalkan nggak dikasih, mereka ini akan marah. Ada aja nanti yang akan dilakukan terhadap panti asuhan tersebut. Ada aja yang dipersulit. Dan semenjak saat itulah De Jong ini kayak ngerasa nggak simpati lagi dengan aparat yang ada di sana. Itulah mengapa waktu itu De Jong ini memutuskan untuk mencari sendiri anaknya di mana. Karena pada saat itu De Jong ini juga merasa dia punya power, dia punya uang. Dia merasa lebih baik dia membayar orang yang bisa dia percaya untuk mencari tahu, untuk memberikan informasi kemana kira-kira anaknya ini berada. Dan di hari ketiga, kata Martin, dia kan masih sering bolak-balik ya dari panti asuhan ke rumah keluarganya De Jong. Karena pada saat itu memang De Jong ini masih sering meminta Martin untuk menemaninya mencari Bertha dan Bertie. Jadi secara langsung waktu itu Martin ini sering melihat bagaimana dropnya kondisi Mary. Jadi dia betul-betul kayak terpukul, dia ngerasa sangat kehilangan. Karena memang posisinya Bertha dan Bertie ini merupakan anak kesayangan banget keluarga De Jong. Dan kalian bayangkan waktu itu, garis keturunan terakhir dari keluarganya De Jong ya cuma Bertha dan Bertie. Karena De Jong sendiri kan nggak punya anak lain lagi, sementara pada saat itu De Jong ini juga nggak punya kakak ataupun adik. Dan di hari ketiga tersebutlah nggak tahu kenapa kata Martin ya dalam komunikasi kami, pada saat itu Martin ini kayak punya feeling, cari area sekitar sini dulu aja lah yang kira-kira bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nggak perlu cari dengan menggunakan mobil wilayah-wilayah jauh, karena kemarin-kemarin kan sudah dicoba tapi hasilnya kan nihil. Akhirnya di hari tersebut Martin ini izin kepada De Jong supaya dia nggak ikut dulu dalam pencarian yang menggunakan mobil. Karena memang setelah dilihat-lihat, jadi Martin ini sempat memperhatikan beberapa hari sebelumnya, area wilayah yang mengitari kediaman keluarga De Jong ini kayak lumayan sepi. Jadi kayak masih banyak pohon-pohon yang lebat, semak-semak belukar, kemudian jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain itu lumayan jauh. Bahkan waktu itu ada sebuah sungai juga yang mengalir. Memang jaraknya agak jauh ya dari area rumahnya De Jong. Ibaratnya kalau misalkan wilayah rumahnya De Jong ini kayak bagian yang lumayan elitnya, sementara di bagian agak belakangnya itu kayak pemukiman warga-warga sekitar yang lebih sederhananya gitu. Nah, di wilayah tersebutlah yang banyak pepohonannya, yang banyak semak belukarnya, dan ada sungai juga di sana. Dan pada saat itu Martin ini mengutarakan niatnya kepada De Jong kalau misalkan dia pengen menyusuri jalanan tersebut, kemudian menemui beberapa orang yang mungkin tinggal di sana, siapa tahu aja mereka ini sempat melihat keberadaannya Bertha dan Bertie. Dan awalnya Mary ini sempat bilang kepada Martin, kayaknya Bertha dan Bertie juga nggak mungkin deh main ke arah sana. Mereka nggak pernah main ke sana sebelumnya. Cuma nggak tahu kenapa, semakin Martin ini mendengar omongannya Mary, dia kayak semakin yakin kalau misalkan anak-anak itu kayaknya coba-coba dia main ke sana. Karena sebelumnya memang dikira nggak pernah main ke sana kan. Apalagi pada saat itu, barulah di hari kedua, De Jong dan Mary ini yakin kalau misalkan anaknya ini hilang bersama dengan sepedanya mereka juga. Jadi waktu itu ketika mereka ini melihat ke bagian tempat di mana biasanya sepeda Bertha dan Bertie ini disimpan, di sana itu udah nggak ada sepedanya. Jadilah pada saat itu De Jong dan juga Mary ini yakin kalau misalkan Bertha dan Bertie ini sempat naik sepeda dulu sebelum akhirnya mereka ini hilang. Dan pada saat itu memang De Jong akhirnya mengizinkan Martin untuk melakukan apapun lah yang dia inginkan.
Siapa tahu saja nanti Martin ini bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Sementara waktu itu De Jong ini bilang kepada Martin kalau di hari ketiga tersebut De Jong ini berencana untuk mengunjungi beberapa rumah sakit, kayak klinik-klinik gitu, karena takutnya barangkali Berta dan Bertie ini mengalami kecelakaan gitu kan. Karena Berta dan Bertie ini nggak membawa identitas apapun, akhirnya mereka ini dibawa ke rumah sakit dan pihak rumah sakit nggak bisa menghubungi keluarga mereka gitu kan. Jadi memang pada saat itu Martin dan De Jong ini sudah memiliki planning masing-masing supaya bisa mencari keberadaannya Berta dan Bertie. Dan di bagian ini saya ingin kalian membayangkan bagaimana suasananya ketika kemudian Martin ini memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalanan yang ada di sekitar wilayah rumahnya De Jong. Jadi dia memasuki area wilayah pemukiman yang jauh lebih sederhana ketimbang area depan tempat di mana beberapa rumah lebih elit itu berada. Salah satunya adalah rumah keluarga De Jong. Dan memang betul pada saat itu jarang sekali ada kendaraan yang lewat di jalanan tersebut. Padahal jalanannya bagus. Dan sekalipun di situ ada pemukiman, tapi jarak dari rumah ke rumah itu betul-betul jauh. Jadi ibaratnya kalau kamu teriak dari satu rumah nih, maka rumah yang lain ini kayaknya nggak bisa denger juga. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu perasaan Martin itu kayak curiga aja di tempat itu. Dan ketika Martin ini baru saja menempuh setengah perjalanan, pada saat itu pandangan Martin tertuju kepada titik-titik merah yang terlihat di bagian tengah jalanan aspal yang sedang dia lewati. Dan awalnya Martin ini sama sekali nggak kepikiran itu apa. Dia cuma kayak ngerasa aneh aja. Kok ada titik-titik merah ya di jalanan. Sementara di jalanan yang lain itu kayak bersih aja. Dan karena pada saat itu memang posisi jalanan juga lagi sepi kan, gak ada kendaraan yang lewat, akhirnya Martin ini memutuskan untuk pergi ke bagian tengah jalanan tersebut. Kemudian dia ngeliat titik-titik yang tadi terlihat oleh matanya. Dan melalui residual memorinya Martin waktu itu, titik-titik merah tersebut warnanya kayak udah agak menghitam. Dan karena merasa curiga pada saat itu Martin sempat memegang titik yang ada di jalan tersebut dengan jarinya. Jadi dia mau ngerasain itu titik masih basah apa udah kering ya. Karena warnanya kan udah hitam. Apa jangan-jangan udah lama gitu kan di sana. Dan kata Martin di dalam komunikasi kami, ketika dia mencolek titik tadi, nggak tahu kenapa dia mulai bisa menebak titik itu adalah darah. Tapi darah apa, Martin masih takut untuk memastikan. Karena dia nggak bisa ngebayangin kalau misalkan apa yang saat itu ada di pikirannya benar jadi kenyataan, dia harus ngomong apa sama De Jong sama Mary. Dan setelah titik darah yang sempat ditemukan oleh Martin di tengah jalan tersebut, pada akhirnya Martin ini memutuskan untuk menemui beberapa orang yang tinggal di pemukiman tersebut, yang bisa dia temui, yang kebetulan sedang beraktivitas di luar rumah. Jadi misalkan pada saat itu Martin ketemu sama orang yang lagi nyangkul kebon misalkan ya, itu ditemui oleh Martin, ditanyain sama Martin, kira-kira pernah nggak ngelihat anak kembar yang main di sekitar sini, anak Belanda perempuan. Tapi rata-rata dari semua orang yang ditanya oleh Martin waktu itu, jawabannya pada nggak tahu. Dan Martin juga nggak mungkin bisa maksa dong. Ketika orang bilang nggak tahu, masa iya Martin mau maksa supaya orang tersebut bisa tahu? Dan pada saat itu Martin ini kayak udah ngerasa, ya udahlah, kayaknya saya juga nggak akan bisa menemukan informasi di sini. Meskipun pada saat itu dia juga ngerasa curiga dengan titik darah yang sempat dia temui di tengah-tengah jalanan. Jadi pada saat itu sebenarnya Martin ini sudah berniat untuk kembali pulang ke rumah keluarganya De Jong. Jadi pada saat itu posisinya Martin ini sudah putar balik dari jalanan tersebut. Dan tiba-tiba saja waktu itu ketika Martin ini lagi jalan gitu kan ya, jalan kaki menyusuri jalanan yang sama, pada saat itu dia juga sempat lagi berpapasan dengan titik darah merah yang dia lihat di tengah jalanan. Pada saat itulah kemudian Martin ini secara tidak sengaja melihat ada seorang pemuda yang keluar dari salah satu jalanan tikus di tengah-tengah pepohonan lebat yang ada di pinggir jalanan. Dan pada saat itu Martin tuh kayak ngeliatin pemuda itu terus gitu, sampai kemudian pemuda itu sampai ke jalanan besar. Dan karena memang pemuda tersebut kelihatannya kayak ramah, karena ketika Martin ini ngeliatin dia, pemuda tersebut kayak ngangguk, kayak senyum gitu ya, kayak mengucapkan salam sama Martin. Akhirnya pada saat itu Martin ini memutuskan untuk sekali lagi bertanya kepada pemuda tersebut, apakah beberapa hari yang lalu dia ini sempat melihat ada anak kembar yang bermain di sini. Dan ternyata jawaban yang diberikan oleh pemuda tadi cukup mengejutkan bagi Martin. Jadi kurang lebihnya pada waktu itu pemuda tersebut bilang kepada Martin, kalau sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, dia juga lupa, dia sempat melihat ada 2 mobil yang memaksa masuk 2 orang gadis Belanda berambut coklat panjang ke dalam mobil mereka. Kemudian sepedanya tuh kayak dilemparin masuk ke dalam bak mobil
tersebut. Nah, waktu itu Martin langsung kaget dong, karena dia kan nggak sempat bilang kalau misalkan anak kembar yang lagi dicari dia itu bawa sepeda. Tapi pemuda tersebut tahu, berarti dia betul-betul ngeliat kan. Dan kalian harus bayangkan, waktu itu pemuda tersebut ceritanya tuh kayak sambil bisik-bisik gitu loh, karena dia takut kalau misalkan ada orang lain yang dengar. Jadi kayak, iya Pak, kemarin saya lihat nih, ada 2 anak kembar perempuan. Wajahnya kayak orang Belanda, rambutnya coklat panjang. Itu dipaksa masuk ke dalam mobil. Terus sepeda mereka diambil, ditaruh di bagian belakang dari mobil tersebut. Jadi kurang lebih cara bicaranya itu seperti itu. Dan pemuda itu beralasan bahwa kemarin ketika dia nggak sengaja ngelihat kejadian tersebut terjadi di depan matanya, kebetulan dia ini lagi lewat melalui jalanan tikus tadi yang dia lalui. Karena dia habis aja pulang dari rumah temennya, dan supaya jaraknya itu lebih dekat, akhirnya dia memang kebiasaan melewati jalanan tikus tersebut. Dan ketika kemudian pemuda tersebut secara tidak sengaja melihat kejadian penculikan tadi, karena pemuda itu ngerasa takut, akhirnya dia sempat kayak ngumpet gitu di balik semak-semak, tapi dia tetap memperhatikan kejadian itu sampai selesai. Meskipun pada waktu itu dia nggak bisa berbuat apa-apa juga. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika pemuda tersebut bilang gini sama Pak Martin ya, di sini sudah biasa Pak, banyak anak-anak yang diculik, anak-anak yang main di wilayah ini. Karena daerah sini itu sebenarnya daerah penculikan. Warga-warga di sini juga kayak udah bodo amat kalau misalkan ada anak yang hilang. Dan mendengar pengakuan dari pemuda tersebut, Martin ini kayak sempet agak marah. Dia mempertanyakan kepada pemuda tersebut, kenapa nggak ditolongin? Kamu ngelihat semuanya, tapi kenapa kamu nggak berbuat apa-apa? Tapi dengan sabarnya waktu itu pemuda tersebut seperti memberikan penjelasan kepada Martin. Pak, saya takut. Waktu itu saya cuma sendirian. Sedangkan orang-orang yang menculik anak tersebut itu banyak jumlahnya. Saya takut dong kalau saya kena getahnya. Dan ketika mendengar jawaban dari pemuda tersebut, Martin bilang, dia berusaha untuk menekan emosinya karena dia kepengen menggali lebih dalam lagi informasi yang dimiliki oleh pemuda tadi. Supaya setidaknya Pak Martin ini bisa mendapatkan petunjuk yang lebih banyak lagi gitu kan ya. Dan waktu itu Pak Martin sempat berusaha bertanya kepada pemuda tadi, kira-kira kalau misalkan sudah banyak anak yang diculik di area wilayah tersebut, nantinya anak-anak tersebut akan dibawa kemana nih? Dan jawaban pemuda tersebut benar-benar membuat Pak Martin ini kayak darahnya kayak langsung drop gitu. Karena waktu itu pemuda tersebut bilang, udah Pak, lupain aja. Nggak usah dicari lagi. Anak-anak yang udah diculik di sini pasti sudah langsung dieksekusi. Dan biasanya kepala mereka akan dijadikan tumbal untuk proyek. Bapak kan tahu sekarang lagi banyak-banyaknya proyek pembangunan jalan dan jembatan. Saya sih curiganya kepala-kepala anak tersebut dijadikan ganjelan untuk jembatan ataupun jalanan yang sekarang lagi dibuat. Dan kata Martin, pada saat itu dia udah nggak memiliki kemampuan lagi untuk memaksa pemuda tersebut bercerita lebih banyak. Karena apa yang dia dengar betul-betul sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kalau misalkan yang diceritakan oleh pemuda itu benar, katakanlah ya, itu artinya Berta dan Bertie udah nggak punya kemungkinan lagi dong untuk diselamatkan. Jadi ketika cerita pemuda tersebut selesai, akhirnya Pak Martin ini mempersilahkan pemuda itu untuk pergi. Dan dengan langkah yang lunglai, akhirnya Pak Martin ini memutuskan untuk betul-betul kembali ke rumah keluarga De John. Dan selama perjalanan tersebut, Pak Martin bilang dia benar-benar bingung. Dia bingung nih, dia harus menyampaikan informasi yang dia dapatkan saat itu atau tidak kepada De John. Kalian bisa bayangin gak sih perasaan orang tua kalau misalkan dia mendengarkan informasi semacam itu tentang keberadaan anak mereka? Bakal kayak gimana coba respon dari orang tua? Dan ketika Martin ini sampai di rumah keluarga De John, pada saat itu Pak Martin memutuskan untuk tidak langsung memberitahukan informasi yang dia dapat kepada sosok Mary. Karena Pak Martin ini yakin betul kalau misalkan pada saat itu Mary ini masih dalam kondisi yang rapuh. Bahkan kalau bisa Mary ini nggak perlu mendengarkan hal tersebut terlebih dahulu. Itulah mengapa Martin ini memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu sampai De John ini pulang ke rumah. Barulah kemudian, ya mau nggak mau, Pak Martin ini harus menceritakan informasi yang dia dapatkan pada waktu itu. Dan akhirnya ketika sudah malam, jadi posisinya mungkin sekitar jam 11 malam waktu itu, De John ini pulang ke rumah. Mukanya udah kusam lah, udah benar-benar nggak karuan. Karena memang lagi-lagi De John ini tidak mendapatkan informasi apapun tentang kedua anaknya. Dan ketika De John ini sudah bebersih gitu kan ya, akhirnya Martin ini mengajak De John bicara. Dengan sangat hati-hati Martin ini pada akhirnya menyampaikan kepada De John semua informasi yang dia dapatkan dari sosok pemuda sebelumnya. Dan respon pertama yang diberikan oleh De John kepada Martin waktu itu adalah dia memarahi Martin abis-abisan. Jadi waktu itu De John ini kayak masih berusaha untuk denial
akan segala sesuatu yang diceritakan oleh Martin kepada dia. Dia kayak masih nggak percaya kalau misalkan yang diceritakan oleh Martin itu adalah anaknya dia. Kan bisa aja itu bukan Berta atau Bertie, bisa saja itu anak orang lain. Kenapa kamu menceritakan tentang anak orang lain kepada saya? Itu bukan mereka. Tapi kata Martin, ketika kemudian dia dimarahi oleh John, dia dibentak-bentakan. Waktu itu Martin ini sama sekali nggak mau ambil hati dengan kemarahannya John. Dia memaklumi semua perasaan yang waktu itu pasti sedang dirasakan oleh John. Jadi waktu itu Martin cuma diem, nunduk, dia nggak ngomong apa-apa, sampai kemudian kemarahan John ini reda. Dan setelah Martin merasa bahwa tugasnya di hari itu sudah selesai, dia sudah menyampaikan informasi yang dia dapat kepada John, meskipun waktu itu memang John ini masih berusaha untuk mengingkari kebenarannya. Pada akhirnya waktu itu Martin ini memutuskan untuk berpamitan. Dia pengen pulang ke panti asuhan. Karena memang semenjak Bu Lilis ini meninggal dunia, Martin ini memutuskan untuk tinggal secara permanen di panti asuhan, di salah satu ruangan atau kamar yang ada di sana. Supaya nantinya dia kan kalau mau kerja nggak perlu bolak-balik lagi. Dan ketika kemudian Martin ini sudah pulang ke panti asuhan, dia istirahat sebentar. Di keesokan harinya, itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, tiba-tiba saja Martin ini dibangunkan oleh seseorang. Dan seseorang inilah yang sempat saya bilang menjadi sosok misterius, karena memang saya tidak bisa mendapatkan bagaimana sosok residual energinya. Tapi sebenarnya sosok ini juga memiliki peranan yang cukup penting dari setiap eksekusi yang nantinya akan terjadi di panti asuhan tersebut. Dan kita sebut saja nama sosok ini adalah Dani. Jadi Dani ini merupakan pekerja yang kerjaannya juga sama seperti Pak Martin. Dia ngebantu-bantuin Pak Martin juga sehari-hari di panti asuhan tersebut. Dan dia baru bekerja di sana mungkin sekitar 2 atau 3 tahunan. Dan di pagi-pagi buta tersebut, Dani ini membangunkan Martin. Dia bilang kepada Martin bahwa John sedang menunggu Martin di depan. Jadi pada saat itu John ini sengaja untuk menjemput Martin untuk pergi ke suatu tempat. John ini kayak pengen ditemenin sama Martin. Dan karena memang waktu itu Martin sudah terbiasa kan bolak-balik dengan John, apalagi waktu itu masalahnya John lagi gede-gedenya. Akhirnya pada saat itu setelah mandi sebentar, Martin ini langsung lari ke depan. Dan waktu itu posisinya memang John ini sudah berada di dalam mobilnya bersama beberapa orang. Jadi mungkin ada kali sekitar 3 orang di dalam mobil tersebut. Dan singkat cerita, waktu itu ketika kemudian Martin sudah naik ke dalam mobilnya John bersama beberapa orang tadi, John ini berceritalah kepada Martin kalau misalkan di hari tersebut dia memutuskan untuk membayar beberapa orang informan yang bisa memberikan informasi terpercaya mengenai keberadaan di mana Berta dan Bertie yang sebenarnya. Jadi waktu itu posisinya memang John ini sudah tidak mau lagi mengingkari informasi yang sempat diberikan oleh Martin. Meskipun awalnya John ini sempat kayak denial kan ya dengan kebenaran hal tersebut, tapi setelah memikirkan semalaman, pada akhirnya John ini kayak, ya sudahlah, ini adalah kenyataannya, it is what it is. Tapi pada saat itu John memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus tahu di mana putrinya. Sekalipun putrinya memang sudah betul-betul meninggal, dia harus tahu di mana jasad putrinya. Dan setelah itu, John ini memang sudah memutuskan di dalam hatinya untuk membalaskan dendamnya dia atas kepergian putri-putrinya. Jadi waktu itu memang suasana hatinya John ini udah dipenuhi dengan emosi. Dan Martin bilang ketika dia tahu bahwa John sampai melakukan hal seperti itu demi mengetahui di mana letak terakhir dari bagian tubuh Berta dan Bertie, Martin ini sempat ngerasa merinding. Karena gini ya, Martin bersaksi bahwa semenjak hari tersebut, dia ini seperti melihat perubahan yang sangat drastis dari sosoknya John. John ini udah nggak kelihatan ramah lagi sama seseorang. Dia sama sekali nggak kelihatan bersahabat dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Ketika dia bicara dengan dingin. Bahkan itu ketika dia bicara dengan Martin. Di hari tersebut, dia kayak bisa merasakan bagaimana perubahan drastis yang dialami oleh John dan juga Mary di dalam kehidupan mereka. Jadi ibaratnya mereka dulu ini adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia. Tapi ketika mereka disakiti dengan sebegitu rupanya, mereka ini bisa berubah menjadi seseorang yang gak punya belas kasihan. Mungkin karena waktu itu John dan Mary ini ngerasa mereka gak pernah ngegangguin orang ya, gak pernah ngurusin hidup orang. Tapi kenapa tiba-tiba sekalinya mereka diganggu oleh orang lain, justru anak-anak mereka yang dicelakakan dengan cara yang betul-betul luar biasa tragis. Tapi meskipun begitu ya, di dalam komunikasi kami Martin ini bilang, meskipun memang seiring berjalannya waktu, John ini berubah menjadi seseorang yang dingin, yang arogan, yang kayak nggak punya hati.
Tapi karena waktu itu Martin merasa bahwa dia memiliki hutang budi yang sangat banyak sekali terhadap keluarganya De Jong, dia juga menganggap Bertha dan Bertie ini seperti sudah anaknya sendiri. Jadi ketika mereka ini dihabisi dengan cara yang tragis, Martin ini kayak ikut ngerasa sakit hati juga. Jadilah pada saat itu Martin ini memutuskan untuk tetap bekerja dengan De Jong, meskipun perlakuan De Jong waktu itu kayak udah agak kasar sama dia. Dan benar saja, di pagi buta tersebut ketika mereka sudah menempuh perjalanan dengan mobil beberapa saat, pada akhirnya mereka ini berhenti di sebuah jembatan yang waktu itu bangunannya baru jadi setengah. Jadi kalian bayangkan waktu itu jembatan tersebut, tiang pancangnya itu udah jadi, kemudian rangka sampingnya itu baru jadi setengah. Dan rangka jembatan tersebut masih belum bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Lalu kenapa pada saat itu De Jong memutuskan untuk menghentikan mobilnya di sana? Karena memang menurut informasi yang dia dapatkan dari informan yang dia bayar, bahwasanya kepala dari kedua putri kembarnya waktu itu dijadikan bantalan di salah satu tiang yang ada di jembatan tersebut. Jadi memang betul bahwasanya Bertha dan Bertie ini merupakan korban penculikan. Jadi kayak penculikan random katanya. Dan memang anak-anak yang didapatkan dari hasil penculikan tersebut merupakan anak-anak yang nantinya akan yang diambil kepalanya, kemudian diritualkan sesuai dengan kepercayaan dari pemilik proyek tersebut, supaya nanti proyeknya bisa bertahan lama, katakanlah ya. Dan salah satu dari korban mereka itu adalah Bertha dan juga Bertie. Dan pada saat itu informan yang sudah dibayar oleh De Jong pada akhirnya menunjukkan sebuah jalanan kecil, yang ketika kemudian mereka ini melalui jalanan tersebut, mereka ini bisa sampai di bagian bawah dari tiang pancang jembatan yang ada di sana. Jadi posisinya kayak paling beberapa meter aja lah di depannya mereka. Dan dari tempat mereka berdiri waktu itu, mereka ini harus agak menengadah ke atas untuk melihat bagian atas dari coran beton yang ada di tiang pancang tersebut. Jadi kalian bisa ngebayangin, waktu itu De Jong, Martin, kemudian beberapa orang informannya De Jong ini kayak harus agak naikin pandangan gitu ke atas untuk melihat apa yang ada di sana. Dan waktu itu Martin ini kayak nggak terlalu fokus dengan apa yang dibicarakan oleh informan tadi kepada De Jong, karena suara mereka juga agak pelan. Tapi yang jelas waktu itu dia hanya bisa memperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya De Jong itu kayak udah benar-benar nggak karuan. Matanya tuh kayak udah berkaca-kaca gitu loh. Dan melalui residual memorinya Martin pada saat itu, Martin ini seperti melihat ada sesuatu yang tertiup-tiup angin. Jadi sesuatu itu kayak nyempil di bagian sela-sela coran beton dari bantalan jembatan tersebut. Yang jelas sesuatu yang kayak bergerak di tiup-tiup angin itu kayak keluar dari sela-selanya. Dan sesuatu yang sedang dilihat oleh Martin itu bentuknya tipis, warnanya coklat dan panjang. Kalian bisa bayangkan itu apa? Rambut. Tapi rambut yang keluar itu nggak langsung banyak gitu ya guys. Jadi kayak cuma beberapa helai doang yang kelihatan. Dan karena merasa penasaran, pada saat itu Martin sudah sempat berniat ingin lebih dekat lagi melihat apa yang sedang melayang-layang di bagian bantalan jembatan tersebut. Dan waktu itu dia belum bilang apa-apa nih sama De Jong. Tapi ketika Martin ini baru saja berjalan 2 langkah, pada akhirnya waktu itu Martin dikejutkan dengan suara teriakannya De Jong yang berdiri di sampingnya dia. Kaget dong Martin waktu itu, apalagi suara De Jong ini berteriaknya tuh kayak suara yang benar-benar menyayat hati gitu loh. Sampai kemudian dia ini nangis sesenggukan. Dan Martin ini memperhatikan beberapa informan yang pada saat itu cuma bisa nunduk, bisa diem gitu aja ya di sebelahnya De Jong. Sementara De Jong ini kayak udah posisinya kayak pengen jatuh-jatuh enggak sambil nangis sesenggukan dengan suara yang sangat dramatis. Dan waktu itulah kemudian setelah Martin ini lama memperhatikan, akhirnya disitulah Martin ini baru tersadar bahwa sepertinya sesuatu yang sebelumnya dilihat oleh Martin kayak terbang melayang-layang ditiup angin di bagian sela-sela coran dari bantalan jembatan tadi, itu adalah hal yang sama yang sedang dilihat oleh De Jong. Hal tersebutlah yang sepertinya langsung membuat De Jong ini kayak terpukul. Dia kayak shock karena dia menyaksikan rambut anaknya itu masih kelihatan keluar dari sela-sela coran bantalan jembatan tersebut. Dan memang setelah dipikir-pikir lagi, ketika Martin ini kayak ngeliatin De Jong nangis gitu kan, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sesekali kan waktu itu Martin masih sering ngeliat ke arah rambut yang keluar dari cor-coran itu kan. Dan setelah dipikir-pikir memang warna rambut yang terlihat keluar dari sela-sela coran tersebut mirip sekali dengan rambutnya Bertha dan Bertie. Jadi rambutnya itu coklat. Coklat itu kayak coklat apa ya? Dibilang terang juga enggak, dibilang gelap juga enggak. Kemudian agak ikal sedikit. Dan setelah kejadian tersebut, Martin bilang,
ada momen di mana The John ini kayak berusaha untuk mengurung dirinya sendiri. Dia nggak mau bicara dengan siapapun termasuk Martin. Jadi ada jeda beberapa hari waktu itu setelah mereka pergi dari jembatan tersebut. The John ini sama sekali nggak mau bicara dengan siapa-siapa termasuk dengan Martin. Padahal kan biasanya segala sesuatu itu pasti diceritakan oleh The John kepada Martin. Dan waktu itu Martin kayak berusaha untuk memaklumi, karena bagaimanapun kan pukulan yang terjadi di dalam hatinya The John dan juga Mary itu bukan pukulan yang biasa. Itu luar biasa loh, kehilangan semacam itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja anak kita diculik, kemudian jasadnya diperlakukan secara tidak layak. Orang tua mana yang bisa selamat dari kesedihan macam itu? Dan tidak hanya The John, Martin sendiri merasa bahwa kehilangan yang sangat tragis itu membuat kehidupan Mary juga ikut berubah. Dia menjadi sosok perempuan yang tidak lagi mau menyapa siapapun ketika dia lewat. Dia nggak mau bicara dengan siapapun. Dia memasang wajah yang muram, dia memasang wajah yang tegas gitu setiap kali dia bertemu dengan orang lain. Jadi baik itu The John maupun Mary, mereka tuh kayak sama-sama kehilangan jati dirinya mereka. Mungkin ya, ini mungkin The John dan Mary ini kayak ngerasa mereka ini sudah berusaha untuk menjadi orang yang sangat baik kepada siapapun yang meminta bantuan mereka. Kalau misalkan mereka bisa membantu, mereka pasti membantu. Mereka nggak pernah menaruh pikiran negatif kepada siapapun. Sampai di titik itu mereka merasa bahwa mereka tidak pernah menciptakan musuh di dalam lingkungan kehidupan mereka. Tapi kenapa tiba-tiba justru anak mereka yang harus diperlakukan seperti itu oleh orang lain yang mungkin bahkan tidak mengenal mereka. Jadi mungkin pada saat itu yang dirasakan oleh The John dan juga Mary di dalam hati mereka. Ini sedikit spoiler aja ya, nanti lengkapnya kan diceritanya The John dan juga Mary. Pada saat itu mungkin mereka berdua ini merasa bahwa hidup itu tidak adil. Kan orang bilang kalau kita baik sama orang, seharusnya kita juga mendapatkan balasan yang baik. Komposisi kehidupan seperti itulah yang menjadi pertanyaannya The John dan juga Mary waktu itu. Kenapa kita udah berbuat baik, justru kita dijahatin orang. Dan kata Martin semenjak kejadian itu, setiap kali Martin dan juga Mary ini datang ke panti asuhan, mereka ini cuma jalan lurus aja menuju ke ruangan kerja mereka dan berdiam diri di sana sampai jam kerja mereka ini selesai, kemudian langsung pulang. Mereka sama sekali nggak melakukan interaksi dengan anak-anak yang ada di panti ataupun interaksi dengan orang-orang yang bekerja di panti seperti dulu. Dan perubahan yang terjadi pada diri The John dan juga Mary ini sempat membuat Martin merasa kasihan dengan anak-anak yang ada di sana. Karena kan sebelumnya anak-anak panti tersebut kayak sudah terbiasa gitu ya, dimanja oleh The John dan juga Mary, mendapatkan kasih sayang mereka seperti orang tua sendiri. Tapi karena satu dan lain hal yang waktu itu memang belum dimengerti oleh anak-anak tersebut, tiba-tiba saja mereka ini kayak ngerasa kehilangan sosoknya The John dan juga Mary. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah sampai di titik itu, baik itu Martin, The John ataupun Mary, mereka masih menganggap bahwasanya penculikan yang diakhiri dengan sebuah pengeksekusian terhadap diri Berta dan juga Bertie adalah sesuatu yang memang dilakukan oleh seseorang secara random. Jadi ibaratnya pada saat itu mereka ini masih menganggap bahwa Berta dan Bertie merupakan korban penculikan yang secara tidak sengaja memang ikut terbawa. Dan sampai di titik itu juga Martin bilang dia enggan untuk menceritakan kepada siapapun tentang masalah yang terjadi di dalam keluarganya The John dan juga Mary, karena dia merasa meskipun dia mengetahui segala hal, dia mengetahui banyak hal kan ya, tapi dia tidak memiliki hak untuk menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Jadi Martin itu benar-benar menyimpan segala sesuatunya di dalam dirinya dia. Karena memang waktu itu sepertinya The John ataupun Mary kayak nggak mau untuk menceritakan hal tersebut kepada orang luar. Dan pada saat itu anak-anak panti sebenarnya sudah mulai merasa curiga ya. Kenapa sih Berta sama Bertie kok nggak datang lagi main ke sini? Udah lama gitu nggak datang. Padahal kan biasanya dalam seminggu itu mereka 3-4 kali tuh pasti main lah dengan anak-anak panti. Dan beberapa dari anak-anak tersebut bertanya kepada Martin. Karena Martin ini menjadi salah satu orang yang sering dekat kan dengan Berta dan Bertie, dengan The John juga Mary. Tapi pada saat itu Martin ini kayak nggak mau ngejawab. Dia sengaja untuk memasang muka juteknya, muka tegasnya gitu kan di depan anak-anak, supaya anak-anak itu kayak nggak berani lagi nanya-nanya sama dia. Hingga beberapa waktu kemudian, pada akhirnya The John ini sempat memanggil lagi sosok Martin untuk datang ke dalam ruangan kerjanya dia. Nah, pada saat itulah The John ini mulai terbuka kepada Martin bahwasanya dia sedang melakukan sesuatu yang memang secara keseluruhan akan mengubah masa hidup dan jalan hidupnya The John dan juga Mary. Secara mengejutkan, melalui residual memorinya Martin waktu itu, The John akhirnya cerita kepada Martin bahwasannya apa yang terjadi kepada Berta dan Bertie beberapa waktu yang lalu adalah sesuatu yang memiliki hubungan dengan Maddie. Ya, dengan Maddie. Kalau kalian ingat,
Kalau kalian sudah membaca beberapa sinopsis cerita dari kasusnya The John dan juga Maddie, kalian pasti tahu siapa sosok Maddie yang sebenarnya. Dan ketika Martin ini mendengarkan informasi tersebut dari The John, Martin ini kagetnya luar biasa. Karena meskipun waktu itu Martin ini tidak terlalu mengenal secara dekat sosok Maddie, tapi sesekali Martin pernah bertemu dengan Maddie. Karena kan Martin ini tahu kalau Maddie ini pernah berteman dengan The John. Pada saat itu The John bilang kepada Martin bahwasanya dia sudah melakukan sebuah investigasi, karena memang waktu itu dia sengaja membayar beberapa orang, mungkin kalau zaman sekarang kayak semacam detektif lah ya, untuk mencari tahu siapa-siapa saja orang yang ada di belakang pengeksekusian putrinya waktu itu. Dan memang secara mengejutkan, waktu itu The John sendiri mengaku dia kaget bahwasanya mata rantai yang terhubung dengan pembantaian putrinya dan juga beberapa anak-anak lain yang ada di tempat tersebut waktu itu memang ada sangkut pautnya dengan Maddie. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungannya Maddie nih dengan kasus tersebut? Menurut The John, dari hasil investigasi yang sudah dia lakukan bersama beberapa orang yang sudah dia bayar, pada saat itu, proyek-proyek pembangunan jalan dan juga jembatan yang ada di wilayah mereka dan juga ada di wilayah seberang, itu dipegang kekuasaannya oleh Maddie selaku mandor utama. Proyek tersebut memang dimiliki oleh orang Belanda, jadi kayak orang menirnya Belanda gitulah ya. Tapi kan biasanya kalau orang-orang Belanda gitu nggak turun langsung shy kalau ada proyek. Jadi mereka kayak memberikan kepercayaan sama orang yang sudah mereka percaya. Dan orang tersebut adalah Maddie. Dan The John memang sudah tidak heran lagi dengan hal tersebut. Karena sejak awal mereka ini berkenalan, berteman, The John sudah tahu kalau misalkan Maddie ini memang sering megang proyek-proyek penting di wilayah itu. Dan setelah The John tahu bahwasanya Maddie ini merupakan mandor utama dari proyek yang ada di sana, The John ini memiliki keyakinan bahwasanya nggak mungkin kalau Maddie ini nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin semisal Maddie ini nggak tahu kalau jembatan ataupun jalan-jalan yang sedang dibangun di dalam proyeknya waktu itu memerlukan tumbal yang mengorbankan banyak anak-anak. Dan rasanya nggak mungkin juga kalau misalkan pada saat itu Maddie nggak tahu 2 orang di antara tumbal yang dipakai untuk jembatannya waktu itu adalah Bertha dan Bertie. Pokoknya semua kecurigaan itu kayak langsung benar-benar terbentuk di dalam kepalanya The John. The John bilang kepada Martin bahwa waktu itu dia curiga kalau sebenarnya Maddie ini kayak masih memiliki dendam terhadap The John dan juga Bertha dan Bertie. Kalau kalian ingat, kalau kalian sudah menonton versi point of view-nya Bertie dan juga Bertha di minggu yang lalu, kalian tahu kan sebelum Maddie ini menikah dengan Annie, Bertha dan Bertie ini kan sempat berantem jenggut-jenggutan kan sama Annie. Dan pada saat itu tentu saja Bertha dan Bertie ini cerita sama papa mereka kalau misalkan mereka habis berantem dengan Annie. Dan setelah kejadian tersebut, Maddie ini kan nggak pernah datang lagi kan ke rumahnya The John. Jadi ibaratnya secara nggak langsung mereka berdua ini kayak udah nggak temenan lagi lah. Dan The John waktu itu sama sekali nggak berpikir kalau misalkan akhir dari persahabatan mereka waktu itu benar-benar membuat Maddie ini kayak ngerasa dendam sama sosok The John. Tapi sekali lagi ini masih praduganya The John ya. Dia masih berusaha untuk menyimpulkan, menyambungkan satu dan lainnya sesuai dengan apa yang dia percaya. Dan hasil dari semua kesimpulan yang pada saat itu dimiliki oleh The John adalah kemungkinan Maddie ini masih dendam sama keluarganya The John. Kemudian entah disengaja atau tidak, Bertha dan Bertie ini kebetulan diculik. Tapi meskipun mungkin waktu itu Maddie juga tahu bahwasanya beberapa anak yang diculik pada saat itu adalah Bertha dan Bertie, Maddie ini kayak nggak mengambil tindakan apa-apa. Dia seperti diam saja, dia seperti membiarkan, karena pada dasarnya Maddie ini masih menyimpan rasa tidak suka dengan keluarganya The John. Jadilah pada saat itu ya sudah, Bertha dan Bertie dieksekusi, kemudian kepala mereka ya dijadikan bantalan di jembatan tersebut. Dan Martin bilang dia bisa merasakan kemarahan yang sangat besar dari dirinya The John. Bahkan ketika kemudian The John ini menceritakan semua praduganya tersebut kepada Martin, posisinya pada saat itu The John itu sambil nangis dan tangannya itu kayak sambil mengepal dan gemeteran. Dan di dalam pembicaraan itu juga The John ini sempat bertanya kepada Martin, apakah kira-kira ke depannya Martin ini masih mau bekerja dengan The John atau tidak. Karena secara terang-terangan pada waktu itu The John ini bilang kepada Martin, dia ingin melakukan sesuatu yang besar di masa depan untuk membalaskan dendamnya kepada Maddie. Dia nggak bisa membiarkan Maddie lepas begitu saja setelah apa yang dilakukan oleh Maddie kepada anak-anaknya. Tapi sekali lagi karena memang waktu itu posisinya Martin ini kayak udah berhutang budi banyak kepada keluarga The John kan. Tanpa berpikir lama, waktu itu akhirnya Martin ini ya bilang sama The John kalau dia tetap ingin bekerja di sana sebagai orang kepercayaannya The John apapun yang terjadi. Karena memang sampai di situ Martin sendiri tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh The John di masa depannya dia. Tapi siapa sangka pada akhirnya Martin ini tahu bahwa pada saat itu
John ini memutuskan untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang memuja iblis sebagai pimpinan mereka. Lalu bagaimana waktu itu Martin bisa tahu? Karena memang kemana-mana John itu selalu meminta ditemani oleh Martin. Bahkan ketika kemudian John ini masuk ke dalam sekte tersebut, dia melakukan pertemuan dengan beberapa anggota dari komunitas tersebut. Martin ini diajak oleh dia. Dan kata Martin, dia sempat merasa terkejut ketika dia datang ke beberapa pertemuan dari komunitas pemuja iblis tersebut ya. Ternyata ada beberapa wajah-wajah familiar bagi Martin yang merupakan, katakanlah orang-orang hebat lah ya, orang-orang hebat Belanda pada masa itu. Ternyata orang itu juga bergabung dalam komunitas yang sama dengan John. Jadi mereka sama-sama memuja iblis. Dan kata Martin, meskipun pada saat itu dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh majikannya itu adalah petir. Dan kata Martin, meskipun pada saat itu dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh majikannya adalah sesuatu yang sangat salah, cuma waktu itu Martin berpikir, ya sudahlah, itu urusannya John dan juga Tuhannya. Apapun yang dilakukan John kan nanti akan dipertanggungjawabkan oleh John sendiri. Jadi waktu itu Martin hanya berusaha untuk menjalankan tugasnya saja. Ketika John ini meminta untuk ditemani, ya Martin ini akan menemani. Tapi selebihnya Martin gak mau ikut-ikutan. Lalu yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa John sampai harus ikut dalam persekutuan iblis hanya untuk menunaikan dendamnya kepada Madi. Alasannya adalah karena Madi ini merupakan orang yang punya isi di dalam dirinya. Jadi kalau kalian tahu orang-orang Jawa zaman dulu, mereka ini kan masih kuat tirakatnya, mereka ini masih kuat ilmu-ilmu ilmu-ilmu dalamnya itu masih kuat mereka. Nah, Madi ini adalah salah seorang yang memiliki ilmu tersebut. Jadi memang tidak mudah sama sekali bagi John untuk bisa mengalahkan dia secara energi. Karena memang apa yang dimiliki oleh Madi waktu itu adalah sesuatu yang sudah dia dapatkan secara turun-temurun dari terah dia zaman dahulu. Lalu bagaimana caranya waktu itu John dan juga Martin bisa mengetahui tentang fakta tersebut? Jadi John ini sempat mendatangi seorang dukun, tapi dukunnya itu dukun bule. Mungkin kalau bahasanya saya itu kayak semacam witch. Nah, ketika kemudian John ini menemui witch tersebut, dia sorry ada suara petir ya guys. John kemudian menceritakan kepada witch itu tentang keinginannya untuk membalas dendam terhadap diri Madi karena anaknya sudah diperlakukan dengan sangat tidak pantas, katakanlah ya. Nah, pada saat itu witch tersebut kan otomatis kayak melakukan identifikasi dulu dong, siapa nih calon korbannya. Dan setelah diterawang, ternyata pada saat itu kata witch tersebut, Madi ini bukan orang yang sembarangan. Mungkin kalau dari luar kita cuma bisa ngelihat Madi ini kayak orang tua biasa, yang kalau misalkan didorong sekali juga jatuh gitu kan. Tapi sebetulnya di dalam dirinya Madi itu ada ilmu yang sangat kuat, ilmu kanuragannya itu udah hebat. Dan secara jujur, witch tadi itu bilang kepada John bahwasanya dia nggak punya kekuatan untuk melawan sosok Madi kalau misalkan secara supranatural. Karena memang kekuatannya Madi itu kayak di atas kekuatannya dari witch tersebut. Nah, pada saat itulah kemudian witch tersebut kayak memberikan semacam saran kepada John. Yang kurang lebihnya pada waktu itu witch tersebut bilang, saya tahu siapa nih kira-kira orang yang bisa membantu kamu untuk mengalahkan orang tersebut kalau kamu mau. Tapi kalau kamu mau mendapatkan bantuan tersebut, kamu harus masuk ke dalam komunitasnya mereka. Dan komunitas mereka itu adalah komunitas yang memang memuja iblis sebagai pimpinan mereka. Dan waktu itu John ini sempat konfirmasi lagi nih kepada witch tersebut. Benar, kalau misalkan saya masuk ke sana, saya bisa ngalahin Madi. Dan witch tersebut bilang kepada John, iya benar. Kamu bisa mendapatkan hal apapun kalau misalkan kamu bergabung bersama mereka. Hal apapun itu. Jangankan nyingkirin Madi, yang lebih susah dari itu juga bisa. Dan mungkin karena waktu itu memang hatinya John ini masih dipenuhi dengan rasa emosi kan ya. Ketika dia mendengarkan bahwa ada jalan lain yang bisa membuat dia benar-benar membalaskan dendamnya kepada Madi. Pada akhirnya waktu itu John memutuskan untuk mengambil jalan tersebut. Dan semua percakapan yang pada saat itu terjadi di antara John dan juga witch tadi, itu betul-betul terekam dengan sangat jelas di dalam residual memorinya Martin, yang kebetulan memang waktu itu ikut bersama John untuk menemui witch tadi. Dan ada satu hal yang harus kalian ketahui di sini adalah alasan dari John waktu itu menemui seorang penyihir, seorang dukun, katakanlah, untuk membalaskan dendamnya terhadap diri Madi. Itu karena memang John ini merasa bahwa dia nggak akan pernah mungkin bisa membawa Madi untuk menempuh jalur hukum.
Karena pada saat itu dia nggak punya bukti yang konkret. John nggak punya bukti kalau misalkan waktu itu Madi ikut terlibat dalam hal-hal semacam penumbalan, ritual, apapun itulah. Meskipun pada saat itu John sangat percaya bahwasanya semua kesimpulan yang dia buat berdasarkan hasil investigasinya sendiri itu adalah sesuatu yang benar. Dan karena dengan cara logika dia tidak bisa menghukum Madi, itulah yang kemudian membuat John ini memutuskan untuk menempuh jalur supranatural untuk bisa menuntut pertanggungjawabannya Madi terhadap apa yang sudah dia lakukan kepada anak-anaknya John dan juga anak-anak orang lainnya. Dan kata Martin, ada satu momen ketika kemudian John ini memutuskan untuk benar-benar masuk ke dalam komunitas tersebut ya. Jadi John ini dipertemukan dengan seorang laki-laki yang konon merupakan pimpinan tertinggi gitu. Jadi John ini kayak semacam diambil sumpahnya untuk setia terhadap komunitas penyembah iblis tersebut. Prosesnya mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail apa yang terekam di dalam residual memorinya Martin, karena waktu itu lagi-lagi Martin memang selalu diajak oleh John kemanapun dia pergi, termasuk ketika dia mengikrarkan diri untuk menjadi pengikut dari iblis tersebut. Tapi yang jelas memang pada saat itu ada salah satu dari bagian tubuhnya John yang sengaja dilukai, kemudian darahnya keluar, dan darahnya itu seperti diteteskan di semacam cawan, kemudian cawan tersebut dibawa pergi oleh pimpinan kepercayaan tersebut. Dan semenjak saat itulah kemudian John ini dinyatakan resmi bergabung dalam komunitas pemuja iblis tersebut. Dan Martin bilang dalam komunikasi kami ya, dia sama sekali tidak menyangka kalau misalkan pada saat itu John betul-betul mencurahkan seluruh isi hatinya untuk bisa membalaskan kemarahan dendamnya kepada sosok Madi. Dia bahkan sampai rela untuk masuk ke dalam sebuah komunitas yang dia tahu itu salah, tapi dia tetap melakukannya karena dia pengen benar-benar melihat Madi ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan karena tidak ada yang bisa menyentuh Madi, baik itu secara hukum, bahkan dukun-dukun yang ilmunya masih ecek-ecek gitu juga nggak bisa mengalahkan Madi. Hingga akhirnya kemudian John ini harus mengorbankan dirinya sendiri masuk ke dalam komunitas tersebut supaya orang-orang hebat yang ada di komunitas itu bisa membantu John menghabisi Madi. Dan sekali lagi waktu itu Martin sama sekali nggak mau ikut campur dengan apa yang dilakukan oleh John. Meskipun kemana-mana dia selalu dibawa ya oleh John, dia jadi saksi. Tapi sampai di titik itu Martin sama sekali nggak tahu kalau misalkan di masa depan dia justru ikut terlibat di dalam hal hitam yang dilakukan oleh John dan juga Mary. Jadi yang harus kalian garis bawahi di sini adalah Mary mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh John. Bahkan mungkin Mary juga menjadi salah satu alasan mengapa keputusan John pada saat itu semakin kuat untuk ikut bergabung dalam sekte pemujaan iblis tersebut. Dan ketika John ini secara resmi sudah ikut bergabung dalam komunitas tersebut, mungkin sekitar seminggu 3 kali, Martin ini sering menyaksikan beberapa orang teman satu komunitasnya John itu datang ke panti asuhan setiap malam setelah jam-jam anak-anak panti tersebut tidur. Jadi mungkin sekitar jam-jam 9, jam-jam 10 lah. Tapi memang waktu itu posisinya mereka udah janjian sama John ya, karena John ini juga sudah menunggu di sana. Dan biasanya ketika mereka ini datang, mereka bertemu dengan John, mereka ini akan langsung masuk ke dalam ruangan kerjanya John. Martin sendiri tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan di dalam ruangan kerjanya John, karena memang waktu itu Martin tidak pernah diizinkan untuk ikut masuk ke dalam pertemuan tersebut. Tapi biasanya pertemuan tersebut akan selesai menjelang pagi hari. Jadi sekitar jam 3, jam 4, teman-teman komunitasnya John ini akan keluar dari ruangan kerjanya John dan mereka akan pamitan pergi. Dan satu hal yang harus kalian tahu adalah penampilan yang ditunjukkan dari John ataupun teman-teman satu komunitasnya itu betul-betul kayak tampilan orang biasa aja. Justru mereka ini tampilannya tuh kayak kelihatan old money gitu loh guys. Jadi mungkin bagi orang lain yang tidak mengenal mereka pada saat itu, mungkin mereka nggak akan percaya kalau misalkan waktu itu mereka merupakan bagian dari komunitas pemuja iblis. Hingga kemudian di suatu hari, pagi-pagi sekali, sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi, waktu itu posisinya John ini belum pulang dari panti asuhan sejak kemarin. Jadi memang raut-raut wajahnya tuh kayak muka-muka capek, kantong matanya tuh mulai kelihatan. Dan pada saat itu John ini menyuruh Martin untuk memanggil anak yang sudah bangun, random aja gitulah ya. Siapapun itu boleh, mau laki-laki mau perempuan itu boleh. Dan Martin ini disuruh untuk mengatakan kepada anak itu kalau anak itu sedang dipanggil oleh John masuk ke dalam ruangan kerjanya. Dan pada saat itu Martin menuruti apa yang disuruh oleh John, karena dia sama sekali nggak ngerasa curiga. Pada saat itu akhirnya Martin ini berusaha untuk mencari siapa nih kira-kira yang sudah bangun pagi-pagi sekali. Hingga kemudian akhirnya dia bertemu dengan salah seorang anak laki-laki ya kebetulan, yang usianya mungkin sekitar 8 tahunan lah waktu itu.
Ketika kemudian Martin menghampiri anak tersebut, Martin bilang kepada dia, kamu dipanggil oleh Tuan De Jong untuk masuk ke ruangannya. Dan karena memang waktu itu anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut kayak hormat gitu ya sama De Jong, pada akhirnya ketika dikatakan seperti itu, akhirnya anak tadi langsung berlari menuju ke ruangan kerjanya De Jong. Dan posisinya waktu itu Pak Martin ini kayak ikut berjalan juga mengikuti anak tadi menuju ruangan yang sama. Dan Martin menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya bagaimana waktu itu anak kecil tersebut masuk ke dalam ruangan kerja De Jong. Jadi dia masuk duluan gitulah ya. Sementara pada saat itu Martin ini memutuskan untuk berhenti sebentar di depan pintu karena memang dia kan harus menutup pintunya terlebih dahulu. Tapi ketika posisinya Pak Martin ini lagi berusaha untuk merapatkan dua sisi kusen pintu gitulah ya. Pada waktu itu tiba-tiba saja Pak Martin ini mendengar ada suara hantaman yang sangat keras dari bagian lebih dalam ruangan kerjanya De Jong. Jadi kalau kalian mau membayangkan pada saat itu, ruangan kerja De Jong itu kan luas ya. Jadi ada bagian pertama yang berdekatan dengan pintu, kemudian agak masuk lagi ke dalam itu kayak bagian yang ada sofa-sofanya untuk tamu duduk. Kemudian di bagian belakangnya lagi itu kayak ada semacam minibar kecil gitu yang biasanya sering digunakan kalau De Jong ini kedatangan teman atau tamu yang memang betul-betul sudah dekat sama dia. Jadi dia minum-minum di belakang. Nah, ketika kemudian Martin mendengar suara hantaman tersebut, otomatis Martin ini kaget. Setelah dia selesai untuk mengunci pintu sebentar, dia langsung lari ke bagian lebih dalam dari ruangan kerjanya De Jong. Dia pengen memastikan suara apa yang barusan dia dengar. Dan disitulah kemudian Martin ini merasa kaget. Ketika dia berhenti di bagian tengah dari ruangan kerjanya De Jong, pada saat itu dia langsung melihat sosok anak kecil tadi yang baru aja dia panggil masuk ke dalam ruangan kerjanya De Jong. Itu sudah tergeletak di atas lantai dalam posisi tertelungkup dalam kondisi yang bersimbah darah. Dan anak tersebut sama sekali udah nggak bergerak sama sekali. Dan pada saat itu Martin bisa memastikan bahwa seseorang yang melakukan hal tersebut bukanlah De Jong. Karena ketika kemudian Martin berdiri di ruangan tersebut, dia melihat anak itu tergeletak di atas lantai. Posisinya dia langsung melihat ada De Jong sedang duduk di depannya dia di sebuah sofa sambil megang sebuah gelas kecil yang isinya adalah alkohol. Dan De Jong waktu itu duduknya santai banget. Jadi satu kakinya tuh kayak dinaikin ke atas satu kakinya. Dia agak nyender gini kan di sofa sambil megang gelas. Dan Martin benar-benar gak percaya dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Karena dia sama sekali gak melihat ada reaksi ataupun ekspresi kaget, takut, cemas, atau apapun yang tergambar di wajahnya De Jong. Jadi kayak seolah-olah De Jong ini kayak udah biasa aja gitu ngelihat hal tersebut terjadi di depan matanya. Benar-benar berbeda dengan sosok De Jong yang pernah dikenal oleh Martin beberapa tahun sebelumnya. Ibaratnya jangankan ngeliatin anak kecil yang dipukul sampai meninggal dunia kayak gitu ya. Dia ngeliat binatang kesakitan aja nggak tega. Dan beberapa saat berselang, waktu itu posisinya Martin ini nggak berani berbuat apa-apa. Dia cuma berdiri mematung sambil ngeliatin anak tadi. Kemudian sesekali dia berganti ngeliat wajahnya De Jong yang waktu itu kelihatan kayak santai. Martin juga takut dia salah ngomong, nanti kalau misalkan dia salah ngomong dia diapa-apain juga gitu kan. Hingga akhirnya sosok yang tadi memukul kepala anak tersebut sampai remuk dan meninggal di tempat pada akhirnya keluar dari balik kayak semacam gorden gitu, dekat dengan tiang yang ada di bagian tengah ruangan kerjanya De Jong. Karena sebelumnya memang bagian tersebut agak gelap ya. Jadi Martin ini sama sekali nggak sadar kalau misalkan di balik gorden tersebut ada orang. Dan ketika sosok tersebut keluar, memunculkan dirinya di depan Martin, Martin ini mendengar De Jong tertawa. Dan kalian mau tahu siapa sosok seseorang yang kemudian keluar dari persembunyiannya waktu itu? Dia adalah Danny. Jadi, yang memukul anak tadi, itu memang bukan De Jong, melainkan Danny. Sosok residual energi yang sampai saat ini juga masih menjadi misteri bagi kita semua. Karena saya tidak bisa merasakan residual energinya di mana. Jadi saya memang tidak bisa membaca cerita melalui residual memorinya beliau. Tapi yang jelas pada saat itu, Danny juga memegang peranan penting dari setiap eksekusi yang dilakukan di panti asuhan tersebut. Dan kalian bisa membayangkan seberapa syoknya Martin pada waktu itu. Dan memang De Jong ini sama sekali tidak memaksakan keadaan supaya Martin langsung mengerti dengan apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Jadi De Jong ini kayak masih duduk aja gitu di sofanya. Dia kayak ngeliatin Martin sampai kemudian Martin ini benar-benar tenang. Dan setelah kemudian De Jong ini melihat Martin sudah mulai tenang, pada saat itu akhirnya Martin ini diajak De Jong untuk duduk di sofa yang sama dengan dia. Sofa yang menghadap secara langsung ke arah jenazah anak kecil, anak panti yang baru saja dieksekusi di depan mereka.
Sementara pada saat itu Martin melihat sosok Dani ini kayak sedang berusaha membersihkan balok kayu yang baru saja dia pakai untuk memukul kepala anak tadi sampai langsung meninggal tanpa sempat berteriak. Dan pada saat itu memang sempat terjadi keheningan beberapa saat, mungkin sekitar setengah jam lah. Martin berusaha untuk mencerna apa yang baru saja terjadi di depan dia. Kemudian kayak The John ini, dia juga kayak nggak mau mendesak Martin supaya cepat-cepat mau ngomong sama dia. Karena memang waktu itu yang terlihat dari residual memorinya Martin adalah The John ini kayak santai aja minum alkoholnya dia. Beberapa kali dia nambah dengan gelas yang dia pegang. Dan ketika minuman yang ada di dalam gelas The John pada saat itu habis, akhirnya The John ini mengajak Martin bicara. Pada saat itu The John memberikan dua pilihan kepada Martin. Pilihan yang pertama adalah Martin tetap ikut bekerja dengan The John dengan segala sesuatu yang akan dia lakukan nantinya di masa depan, dengan imbalan gaji 2 kali lipat, dan The John ini berjanji akan memberikan sebuah rumah sebagai kompensasi di hari tuanya dia nanti. Dan pilihan kedua yang diberikan oleh The John kepada Martin adalah, Martin boleh kalau misalkan dia mau berhenti bekerja, dia mau pergi misalkan dari tempat tersebut. Tapi The John bilang kepada Martin bahwa dia tidak bisa berjanji akan keselamatannya Martin. Karena meskipun pada saat itu The John gak mungkin tega untuk melukai Martin, karena bagaimanapun Martin sudah dia anggap sebagai orang kepercayaannya sendiri, tapi The John kan gak bisa mengatur bagaimana perasaan orang lain, yang pada saat itu juga bergabung di dalam komunitas pemuja iblis tempat di mana The John ini berada. Karena memang sudah terlalu banyak informasi dan rahasia yang diketahui oleh Martin yang berhubungan dengan komunitas tersebut. Ibaratnya pada saat itu yang menjadi keputusannya Martin itu adalah buah si malakama. Maju kena, mundur juga kena. Dan waktu itu Martin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memutuskan. Dan The John memberikan waktu tersebut. Mungkin ada sekitar 1 jam pada saat itu Martin ini kayak duduk diem aja di atas sofanya tadi, sambil sesekali ngeliat ke arah jasad anak yang tadi dieksekusi. Sementara waktu itu The John dan juga Dan ini kayak ya lingering aja gitu dengan bebasnya di ruangan tersebut melakukan aktivitas mereka di sana. Kayak seolah-olah di dalam ruangan itu nggak ada orang yang sedang meninggal. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir kan oleh Martin, dia mempertimbangkan ini dan itunya. Pada akhirnya memang Martin ini memutuskan untuk tetap ikut bekerja dengan The John. Dan setelah The John ini mengetahui bagaimana keputusannya Martin pada saat itu, The John langsung memberikan sebuah tugas baru kepada Martin. Jadi di hari yang sama, di malam harinya, ketika nanti jam anak-anak panti itu udah pada tidur, Martin ini disuruh untuk menguburkan jasad anak yang sudah meninggal tadi, yang ada di dalam ruangannya The John, di halaman belakang dari panti asuhan tersebut. Jadi anak itu dikubur dalam keadaan sama sekali tidak dibersihkan, jadi dibiarkan sama noda-noda darah yang sudah mengering di badannya, itu dikuburkan begitu saja di dalam tanah yang letaknya ada di halaman belakang dari panti. Bahkan ketika kemudian The John ini mengingatkan agar Martin ini tidak membersihkan jasad anak tersebut ya, The John ini sempat bilang kepada Martin, semakin banyak darah yang menempel di badan anak tersebut, maka akan semakin senang pula sosok yang sedang dipuja oleh The John dan juga komunitasnya pada waktu itu. Dan ya, memang secara tidak resmi pada saat itu, mau nggak mau, Martin ini menjadi salah satu bagian dari lingkaran hitam yang dibentuk oleh The John dan juga Mary. Karena kan pada saat itu Martin juga ikut melakukan sesuatu kan di dalamnya. Dan tugas baru yang kemudian diberikan oleh The John kepada Martin itu bukan hanya sekedar menguburkan anak-anak saja, tapi sudah sampai ke tahap di mana The John ini menyuruh Martin untuk mulai mengeksekusi anak-anak tersebut satu persatu. Jadi secara bergantian dalam 1 minggu, itu mungkin sekitar 2 atau 3 kali, mereka ini berdua antara Martin atau Dani ditugaskan untuk mengeksekusi anak secara random. Dan dieksekusinya ini memang di dalam ruangan kerjanya The John ya. Dan setelahnya jasad anak-anak tersebut kemudian memang dikuburkan di bagian belakang dari halaman panti asuhan tersebut. Jadi dikuburkannya memang saat malam, ketika jam tidur dari anak-anak panti tersebut sudah datang. Lalu akan muncul pertanyaan di dalam benak kita semua, untuk apa pada saat itu The John ini mengeksekusi anak-anak yang ada di dalam panti asuhannya? Dan jawaban dari pertanyaan ini nantinya akan bisa kita temukan di ceritanya The John dan juga Mary. Jadi khusus dari point of view-nya mereka ya. Dan singkatnya gini, Martin itu kayak mengalami dualisme di dalam dirinya. Jadi di satu sisi Martin ini kayak ngerasa kasihan juga dengan anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Mereka kan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saja mereka dieksekusi, kemudian dikuburkan secara tidak layak pula. Tapi
Tapi di sisi yang lain, Martin ini bisa dibilang dia ngerasa seneng juga dengan imbalan yang selama ini dia dapatkan dari The John. Udah mah gajinya naik 2 kali lipat, kemudian dia mendapatkan rumah yang bagus juga. Jadi waktu itu ya Martin kayak bingung aja harus menempatkan hatinya seperti apa, antara kasihan atau menikmati. Dan Martin sendiri tidak mengerti ya apa yang kemudian membuat Maddie ini sangat sulit untuk dikalahkan oleh The John. Bahkan ketika The John ini sudah masuk ke dalam komunitas pemuja iblis tersebut. Jadi kayak masih awal-awal gitu, The John masih melakukannya sendirian doang. Dan biasanya kalau misalkan ritual yang dilakukan oleh The John waktu itu gagal untuk memberikan serangan kepada Maddie, biasanya di keesokan harinya, The John ini akan keluar dari dalam ruangan kerjanya dengan raut wajah yang penuh dengan amarah. Dia jalan kayak buru-buru banget menuju mobilnya, kemudian pulang tanpa bicara sama siapa-siapa. Pokoknya setiap kali The John ini keluar dari dalam ruangan kerjanya dengan raut wajah yang marah seperti itu, Martin ini sudah bisa menebak bahwa sepertinya The John ini baru saja gagal untuk melakukan serangan terhadap Maddie. Dan biasanya kalau The John ini mengalami kegagalan dalam ritualnya menyerang Maddie secara supranatural, maka di keesokan harinya, The John ini biasanya akan langsung menyuruh Martin dan Danny untuk mengeksekusi 2 anak sekaligus. Jadi Martin mengeksekusi 1 anak, Danny mengeksekusi 1 anak. Jadi ibaratnya pada saat itu jumlah korbannya memang sengaja didobelin oleh The John. Dan sedikit spoiler yang nantinya akan kalian ketahui dari ceritanya The John dan juga Mary ya. Kalian pasti akan bertanya-tanya kenapa semua korban yang dieksekusi di dalam panti asuhan tersebut harus dimakamkan di bagian belakang dari panti asuhan itu. Secara detail mungkin nanti akan saya ceritakan di ceritanya The John dan juga Mary. Tapi yang jelas adalah dimanapun tempat yang kalian jadikan sebagai tempat untuk membuka portal gelap yang berhubungan dengan iblis, maka di area tempat itu pula lah kalian harus menjadikan sebuah tempat sebagai altar persembahan. Jadi bisa dibilang pada saat itu anak-anak yang dikuburkan secara diam-diam di bagian belakang dari panti asuhannya The John itu merupakan altar persembahan milik The John yang dia berikan kepada sosok yang sedang dia puja. Jadi segala sesuatu itu ada maknanya, dan makna tersebut memang hanya dimengerti oleh The John dan juga Mary karena mereka yang menjadi pelaku utama. Hingga akhirnya di suatu hari, waktu itu Martin melihat The John datang ke panti asuhan dengan raut wajah yang sangat gembira. Jadi benar-benar berbeda dari hari-hari sebelumnya yang terlihat muram, kusut gitu kan. Dan waktu itu di dalam residual memorinya Martin ya, penampilannya The John ini benar-benar kayak orang yang udah nggak ngurus badannya sendiri. Jadi kayak kumis, kayak jenggot itu benar-benar udah nggak pernah dia cukur lagi mungkin dalam beberapa bulan belakangan. Ketika kemudian The John ini datang dengan ekspresi yang sangat gembira, waktu itu dia langsung memanggil Martin untuk menemuinya di dalam ruangan kerja. Lalu di dalam ruangan kerja tersebutlah The John ini bercerita kepada Martin bahwasanya tadi pagi sekitar jam 6, The John ini mendapatkan kabar kalau Maddie meninggal dunia secara mendadak. Jadi melalui informasi yang diberikan oleh orang kepercayaannya The John waktu itu, mereka melihat kalau Maddie ini meninggal secara tiba-tiba ketika dia ingin berangkat kerja. Jadi dia kayak kejang-kejang sebentar di depan rumahnya kemudian meninggal dunia. Jadi sudah terpenuhilah hasrat dari The John dan juga Mary selama ini. Dan yang harus kalian ketahui di sini adalah usaha yang dilakukan oleh The John untuk benar-benar bisa mengalahkan Maddie itu harus dibantu oleh beberapa orang. Jadi dalam waktu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan belakangan, Martin ini selalu menyaksikan setiap kali melakukan ritual, The John ini pasti akan membawa sekitar 3 atau temannya dari komunitas pemuja iblis tadi yang memiliki kemampuan, ya katakanlah kemampuan hitam di atas rata-rata. Jadi mereka itu seperti bersatu di dalam ruangan kerjanya The John, kayak sengaja pengen bikin serangan supranatural untuk Maddie. Jadi kalian bayangkan, waktu itu The John harus menggabungkan 5 kekuatan orang dengan ilmu hitam ya, hanya untuk mengalahkan Maddie 1 orang. Dan setelah Maddie ini sudah berhasil disingkirkan oleh The John, pada saat itu incaran lain dari The John adalah Annie. Jadi dia betul-betul ingin menghabiskan keluarganya Maddie, nggak ada yang tersisa. Tapi karena pada saat itu Annie ini memang secara supranatural dia nggak punya pegangan apa-apa, jadi untuk menghabisi sosok Annie melalui ilmu yang dia punya sendiri pun itu udah gampang bagi The John. Dan benar-benar habis tuh keluarganya Maddie, nggak ada sisanya sama sekali. Dan awalnya Martin ini mengira The John ini akan berhenti setelah tujuan utamanya tercapai. Karena kan waktu itu Maddie sudah meninggal dunia. Tapi ternyata The John tidak hanya berhenti sampai di sana saja. Meskipun pada saat itu Martin sudah tidak tahu lagi yang menjadi tujuan lain dari sosok The John ini apa, tapi kemudian The John ini masih terus menyuruh Martin dan juga Danny untuk tetap mengeksekusi anak-anak yang ada di dalam panti asuhan tersebut minimal 1 atau 2 orang dalam 1 minggu.
Dan karena ngerasa kayak agak jengkel juga kan ya Martin, lama-lama ngelihat anak panti semakin sedikit. Kemudian The John ini juga kayak nggak ada tanda-tanda mau berhenti, padahal tujuannya sudah tercapai. Nah, pada saat itulah Martin ini sempat memberanikan dirinya untuk bertanya kepada sosok The John, kenapa kok kita nggak berhenti, padahal Maddie sudah meninggal. Dan pada saat itulah akhirnya The John ini sempat memberikan sebuah jawaban kepada Martin, bahwasanya apa yang sudah dia mulai itu bukanlah sesuatu yang bisa dia akhiri dengan mudah. Kalau sudah terlanjur dimulai, ya nggak akan bisa berhenti lagi sampai nanti ujung-ujungnya The John ini meninggal dunia. Dan long to short ya, ketika kemudian Martin dan Dan ini secara bergantian sering mengeksekusi anak-anak yang ada di dalam panti asuhan tersebut, jauh di dalam dirinya Martin pada saat itu, dia kayak ngerasa ada perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya dia. Jadi ada ketakutan-ketakutan tertentu yang dirasakan oleh Martin. Dia kayak ngerasa selalu dihantui oleh sosok-sosok yang sudah pernah dia eksekusi sebelumnya. Memang nggak ekstrim sih. Maksudnya kayak cuma sekedar panggilan-panggilan doang. Pak Martin, gitu. Setiap kali Martin ini lagi sendirian di sebuah ruangan, atau ketika dia ini sedang menggali tanah untuk menguburkan anak-anak yang sudah dieksekusi oleh mereka. Tapi pada saat itu entah kenapa Martin ini seperti merasa The John tidak bisa mengerti posisinya Martin. Padahal Martin ini kayak sudah berusaha untuk memberikan isyarat kepada The John kalau dia pengen istirahat dulu. Dia kayak pengen break dulu buat ngebunuh anak-anak yang ada di panti. Dan yang jadi freaknya lagi adalah waktu itu The John sempat mengutarakan niatannya kepada Martin bahwa setelah nanti anak-anak yang ada di panti itu habis, dia akan membuka kesempatan bagi anak-anak lain yang ada di luar sana untuk masuk ke dalam panti asuhannya. Jadi ibaratnya waktu itu The John kayak pengen ngumpulin lagi anak-anak lebih banyak gitu kan. Dan setelahnya ya akan mereka eksekusi lagi satu persatu secara diam-diam seperti saat itu. Dan Martin sama sekali nggak tahu apa yang menjadi tujuan The John pada saat itu. Kenapa dia sampai ingin memperpanjang tindakan-tindakan keji seperti itu. Karena memang pada saat itu The John sama sekali belum bercerita sampai ke sana kepada Martin. Dan pada bagian ini akhirnya kita akan sampai di bagian akhir ketika Martin ini memasuki masa-masa di mana dia mulai merasakan bahwa apa yang dilakukannya pada saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan lagi. Karena pada saat itu, saking ngerasa takut, saking ngerasa traumanya Martin terhadap apa yang dia lakukan, setiap kali The John ini memberikan tugas kepada Martin untuk mengeksekusi atau untuk mengubur, tangan yang dipakai oleh Martin untuk memegang kayu balok atau memegang cangkul ketika dia menggali, tangannya itu udah gemetar hebat. Jadi pada saat itu Martin sudah tahu bahwa sepertinya nggak deh, saya udah nggak bisa ngelakuin ini lagi. Saya udah nggak bisa memaksa diri saya lagi untuk melakukan ini terus. Dan pada saat itu Martin juga merasa bahwa semua uang yang diberikan oleh The John kepada dia, bahkan rumah bagus yang diberikan oleh The John sebagai imbalan kepada Martin, itu kayak udah nggak ada rasa apa-apanya lagi. Jadi kayak udah percuma aja, nggak ada gunanya. Dan waktu itu Martin bilang, dia tahu kalau dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk kabur dari tempat tersebut. Karena kalau misalkan Martin pun kabur dari sana, orang-orang yang berhubungan dengan The John pasti akan dengan sangat mudah bisa menemukan kemana Martin ini kabur. Dan bisa saja ketika sudah diketemukan lagi, Martin ini akan dipaksa untuk tetap melakukan hal yang sama. Sedangkan pada saat itu Martin udah benar-benar nggak bisa. Ya kalau misalkan ketika ditemukan Martin langsung dieksekusi, oke, itu lebih baik bagi Martin. Tapi kalau misalkan waktu itu Martin tetap dipaksa untuk melakukan hal yang sama, gimana? Itulah yang kemudian membuat Martin ini lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara di kamarnya ya yang ada di dalam panti asuhan tersebut. Dan Martin mengaku bahwa ketika dia memutuskan untuk mengakhiri hidup, pada saat itu situasi yang ada di panti asuhan memang sudah lumayan sepi. Karena anak-anak yang tersisa di dalam panti asuhan tersebut cuma tinggal beberapa doang. Jumlah persisnya Martin kurang inget ya, karena memang dia nggak terlalu fokus ke sana. Tapi kalau kalian sudah sempat menonton ceritanya Adi, Siti, dan juga Eko, kalian pasti tahu bahwasanya terakhir kali sebelum Adi ini meninggal, sisa anak yang ada di dalam panti asuhan tersebut adalah 5 orang. Dan yang menjadi kebetulannya pada saat itu adalah sosok anak terakhir yang sempat ditemui oleh Martin sebelum pada akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri, itu adalah Adi. Jadi kalau kalian ingat di ceritanya Adi waktu itu, kan ada momen di mana Martin ini sempat memanggil Adi untuk datang ke ruangan kerjanya The John kan ya. Dan setelah kemudian Adi ini pergi ke dalam ruangan kerjanya The John, Martin ini kembali ke dalam kamarnya yang ada di dalam panti asuhan. Pada saat itulah kemudian Martin ini mengakhiri hidupnya.
Jadi memang di dalam komunikasi kami, Martin mengaku bahwasanya bukan dia yang waktu itu mengeksekusi Adi di dalam ruangan kerjanya The John. Dan tentu saja bukan Martin juga yang sudah menguburkan jasadnya Adi, mungkin di bagian belakang dari halaman panti asuhan tersebut. Dan setelah kepergian Martin, maka yang akan menjadi pertanyaan untuk kita sekarang adalah, siapa kira-kira sosok yang mengeksekusi Adi dan sisa-sisa anak yang lainnya yang ada di panti asuhan tersebut? Dan ya, demikianlah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Martin yang merupakan bagian ketiga dari kisah kesinambungan antara The John dan juga Madi. Dan jujur saya sendiri nggak tahu pembelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Martin ya. Karena jujur saja bagi saya, masing-masing secara individu, baik itu Martin, baik itu The John, Madi, Ani, siapapun itulah, kayak mereka itu punya porsi mereka masing-masing, porsi negatif mereka, porsi jahatnya mereka, sampai akhirnya terciptalah satu lingkaran setan yang nggak bisa berakhir. Jadi terserah kalian sendiri pembelajaran apa yang kira-kira bisa kalian ambil sebagai pembelajaran hidup nantinya bagi kita ke depan. Tapi terlepas apapun yang pernah dilakukan oleh Martin di masa hidupnya dulu, kita nggak boleh menjudge seseorang ya, karena itu bukan hak kita, bukan ranahnya kita. Kita cukup mengirimkan doa-doa baik saja kepada mereka supaya mereka ini bisa segera sirna, kembali ke rumah Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan ruh sejati mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya, percaya atau tidak, jadikan nggak gitu dong. Capek guys. Dari percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan ceritanya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di bagian keempat dari kisah kasusnya The John dan juga Madi. Dan sedikit pesan yang ingin saya berikan kepada kalian, setelah kalian mendengar ceritanya Martin, ada lebih baiknya kalian untuk clear sebentar ya, kalian keluar rumah sebentar, kalian melepaskan energi-energi negatif gitu. Saya lepaskan energi-energi negatif, dan ketika kalian masuk ke dalam rumah, kalian minum air putih, cuci kaki, kemudian tidur. Karena kita nggak tahu kapan saja waktu-waktu dari energi negatif itu datang dan hinggap kepada kita. Jaga kesehatannya guys, karena sebentar lagi kita akan mulai memasuki era Madi dan juga The John.